Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim, yaitu Sahih Al-Bukhari yang dikarang oleh Al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita masuk dalam penjelasan hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang biografi Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian yang kedua tentang sebab penulisan beliau, kenapa menulis Sahih Al-Bukhari. Kemudian juga nanti saya akan sampaikan tentang biografi dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala yang mensyarah Sahih Bukhari dalam kitabnya yang sangat luar biasa, itu Fathul Bari ya. Baru kemudian setelah itu kita jelaskan sedikit tentang apa keistimewaan buku Fathul Bari. Baru kemudian kita masuk dalam jilid pertama dari Sahih Bukhari. Kita mulai dengan bab kitab yang pertama, kitab Badi'il Wahyu, tentang permulaan wahyu. Pembahasan pertama kita akan bahas tentang biografi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Saya nukilkan dari kitab Hudassari, sebagian orang bacanya Hadyusari, tetapi yang benar Hudassari, sebagaimana ditashkil, diberi harokat langsung oleh Ibnu Hajar rahimahullah, penulis buku. Jadi bukunya judulnya Hudassari Muqaddimah Fathul Bari, yang dicetak sekarang dalam 2 jilid. Saya akan ambil biografi Al-Imam Al-Bukhari dari kitab Hudassari karangan Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Adapun Al-Imam Al-Bukhari, nama lengkap beliau, kunyahnya adalah Abu Abdullah. Abu Abdullah, nama beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi. Ya. Bisa diulang? Bisa. Saya ulang lagi, saya juga belum hafal ya. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi. Jadi Muhammad putranya Ismail, Ismail putranya siapa? Ibrahim, Ibrahim putranya Bardizbah, putranya Al-Mughirah, Al-Mughirah putranya Al-Bardizbah Al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir pada hari Jumat tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah, tahun 194 Hijriah. Jadi di penghujung abad kedua di Bukhara, di kota di Bukhara. Keturunan beliau ya berasal dari negeri Persia. Jadi Al-Bardizbah, kakek beliau yang keberapa? Ayah beliau yang atau 1, 2, 3, 4, 5 ya, kakek beliau atau ayah yang kelima, Al-Bardizbah adalah seorang dari negeri Persia, dan dia berada di atas agama orang-orang Persia. Jadi kakeknya yang kelima bukanlah orang Muslim, mungkin orang Majusi dari Persia. Kemudian anaknya Al-Mughirah masuk Islam melalui seorang Muslim yang bernama Al-Yaman Al-Ju'fi. Al-Yaman Al-Ju'fi, oleh karena dia masuk Islam melalui seorang yang bernama Al-Ju'fi, maka nisbahnya terakhir kepada Al-Ju'fi. Makanya Imam Abu Bukhari namanya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Al-Bardizbah Al-Ju'fi, karena Al-Mughirah masuk Islam lewat orang yang namanya siapa? Al-Ju'fi. Maka nisbahnya kepada orang yang membuat dia masuk Islam. Jadi sini Imam Al-Bukhari meskipun dia orang Persia, namun dia tidak fanatik terhadap suku Persianya. Tidak sebagaimana kita dapat sebagian orang yang mereka fanatik terhadap Persia, bahkan menimbulkan kebencian terhadap orang-orang Arab ya. Imam Al-Bukhari bukan orang Arab. Dia bukan orang Arab. Tapi dia cinta kepada bahasa Arab, cinta kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik,
Ismail ayahnya Al-Imam Al-Bukhari meninggal tatkala Imam Bukhari masih kecil. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari hidup dalam kondisi yatim, dipelihara oleh ibunya. Kemudian di masa masih sangat muda beliau sudah sangat nampak kecerdasannya dan sangat kuat hafalannya. Maka disebutkan beliau pernah mengkritik seorang ahli hadis di zaman beliau. Ada seorang ahli hadis pernah membaca suatu riwayat di depan di suatu pengajian di hadapan orang banyak dengan berkata, Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Ini nama-nama rawi. Disebutkan satu sanad dia mengatakan Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Maka Al-Bukhari waktu itu hadir, maka dia protes, dia berkata, "Inna Abu Zubair lam yarwi an Ibrahim." Kata dia, wahai fulan, sesungguhnya Abu Zubair tidak meriwayatkan dari Ibrahim. Fantaharani, kata Imam Bukhari, maka ahli hadis tadi membentak saya. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada ahli hadis tadi, irji ilal asal, kalau kau punya buku, coba kembali ke bukumu. Maka orang tersebut kemudian masuk mungkin ke kamarnya, dia cek lagi bukunya, kemudian dia berkata, menurut kamu bagaimana wahai anak muda? Riwayatnya harusnya bagaimana? Maka kata Imam Al-Bukhari, huwa Zubair, bukan Abu Zubair, tapi siapa? Az-Zubair. Dan dia adalah Ibnu Adi, meriwayatkan dari Ibrahim. Maka orang tersebut akhirnya memperbaiki riwayat yang telah dia catat dalam bukunya. Maka dia berkata, "Shadaqta, engkau benar." Ana bertanya kata Imam Al-Bukhari, "Waktu itu umurmu berapa waktu kejadian tersebut?" Kata Imam Al-Bukhari, "Umurku masih 11 tahun." 11 tahun sudah hafal apa? Riwayat-riwayat yang begitu banyak ya. Kemudian beliau sudah mulai menulis buku sejak beliau umur belasan tahun. Tatkala beliau berumur 18 tahun, beliau menulis buku judulnya Qadaya Sahabah wa Tabi'in. Kemudian beliau juga menulis kitab At-Tarikh Al-Kabir yang sekarang dicetak berjilid-jilid. Waktu beliau masih berumur 18 tahun. Kata beliau, beliau menulis kitab Tarikh Al-Kabir di Raudhah, itu di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tulis tatkala di malam-malam bulan purnama. Kemudian juga dalam menuntut ilmu beliau rihlah dalam banyak tempat, ke negeri Syam, ke Mesir, Jazirah, ke Basrah, bahkan berulang-ulang ke Basrah 4 kali, ke Jazirah 2 kali, kemudian tinggal di Mekah selama 6 tahun ya. Beliau seringkali masuk ke Kufah, ke Baghdad, semuanya dalam rangka untuk mencari riwayat-riwayat hadis. Dan luar biasa hafalan beliau. Hasyid bin Ismail pernah bercerita, "Kana Al-Bukhari yakhtalifu ma'ana ila masyayikh al-Basrah wa huwa bulan." Kami bersama Al-Bukhari pergi ke guru-guru syekh-syekh di negeri Basrah. Waktu itu Bukhari masih sangat muda. Fala yaktubu hatta ala dzalika ayyam. Dan beliau selalu hadir dan tidak pernah nulis. Seperti kita hebat. Hadir tidak pernah apa? Nulis. Falumna ba'da 16 yauman. Setelah 16 hari enggak pernah nulis, kami pun mencela Al-Bukhari, ini orang 16 hari ikut pengajian dengan riwayat hadatsana an fulan dari sahabat Rasulullah SAW bersabda. 16 hari itu sudah entah berapa banyak hadis yang dia dengar dan dia tidak pernah mencatat. Maka kami pun mencela Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari waktu dicela dia diam saja. Namun dicela terus akhirnya dia pun berkata, "Qad aksartum alayya." Kalian terlalu banyak mencelaku. Kata Imam Al-Bukhari, "Fa'ridu alayya ma katabtum." Kalau gitu apa yang sudah kalian catat sih 16 hari? Mana yang kalian catat? Semuanya mengeluarkan bukunya yang mereka telah catat selama 16 hari. Maka ternyata jumlah hadis selama 16 hari lebih dari 15.000 hadis. Lebih dari 15.000 hadis. Faqara'aha kullaha an dhahri qalbin. Maka Imam Al-Bukhari baca 15.000 hadis tadi dengan hafalannya. Jadi selama 16 hari tersebut beliau apa? Hafal. Luar biasa ya. Coba saya tanya dia, hafalannya kuat. Siapa nama Imam Al-Bukhari yang lengkap? Angkat tangan, saya kasih hadiah. Jangan lihat catatan. Coba berdiri. Lengkap. Jangan lihat catatan. Coba. Apa? Hampir benar tapi salah. Ya udah, hadiahnya nggak ada. Kita lanjut ya.
Salah ya, kurang lengkap. Masya Allah, jazakallah khairan. Ini di antara kuatnya hafalan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian berkata Muhammad bin Abi Hatim, Al-Imam Al-Bukhari pernah bercerita, dari Al-Imam Al-Bukhari beliau pernah bercerita, kuntu fi majlis Al-Firyabi. Suatu hari aku sedang berada di majelisnya Al-Firyabi. Faqala haddatsana Sufyan an Abi Urwah. Maka Al-Firyabi berkata, haddatsana, telah menyampaikan kepada kami Sufyan an Abi Urwah, dari Abi Urwah, an Abil Khattab, an Abi Hamzah, dari Abi Urwah, Abil Khattab, Abi Hamzah. Falam ya'rif ahadun fil majlis man fawqa Sufyan. Maka tidak ada yang kenal siapa si Abu Urwah, siapa si Abu Hamzah, Abul Khattab, siapakah Abu Hamzah. Maka aku pun jelaskan kepada para hadirin, Abu Urwah huwa Ma'mar bin Rashid. Abu Urwah adalah si fulan, namanya Ma'mar bin Rashid. Abul Khattab adalah Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Abu Hamzah adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa kana Ats-Tsauri, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, fa'ulan lidzalika yaqnil masyhurin. Sufyan Ats-Tsauri kalau meriwayatkan hadis terkadang dia memberi kunyah, menyebutkan kunyah-kunyah nama-nama perawi. Dia tidak menyebutkan nama perawi secara langsung, dia suka menyebut kunyah-kunyahnya. Sehingga sebagian orang yang tidak tahu kunyahnya dengan namanya jadi bingung, ini siapa maksudnya rawinya. Al-Imam Al-Bukhari hafal nama-nama dan hafal juga kunyah-kunyahnya. Paham ya? Ini menunjukkan hebatnya Imam Al-Bukhari mengenal benar siapa perawi-perawi hadis. Kemudian adapun guru-guru Al-Imam Al-Bukhari sangatlah banyak. Al-Imam Al-Bukhari berkata, "Katabtu an alfin wa thamanina nafsan laisa fihim illa sahibu hadis." Aku mencatat hadis dari 1080 guru. 1080 guru. Ya, wajar beliau tadi telah rihlah ke mana? Ke Basrah, ke Kufah, ke Baghdad, ke Jazirah, ke Mekah, ya. Beliau rihlah ke mana-mana dalam rangka untuk mencari hadis. Ternyata beliau mencatat dari 1080 syekh. Jadi ini ada faedahnya kalau kita lihat bagaimana para ulama dahulu mereka memiliki guru yang sangat banyak. Dan kalau orang memiliki guru yang sangat banyak, di antara faedahnya dia akan jauh dari taklid. Kenapa? Karena dia tahu gurunya, dia tahu kesalahan gurunya dengan guru yang lain. Ya. Oleh karenanya, agar kita terjauhkan dari taklid, hendaknya kita belajar dari banyak guru. Tapi kalau kita punya guru cuma satu, ini sangat potensi membuat kita taklid. Sehingga kita menyangka guru kita itu saja yang benar. Apalagi guru kita tatkala menyampaikan suatu pendapat, dia tidak menyebutkan sisi pandangan ulama yang lain. Sehingga kita menyangka cuma guru kita yang benar. Padahal kalau orang lain lihat dari luar, guru ini banyak sekali salahnya. Oleh karenanya, di antara hal yang membuat kita tidak mudah untuk taklid kepada seorang, maka kita belajar dari guru-guru yang banyak. Sehingga kalau guru ini punya kekurangan, saling melengkapi dengan guru yang lain. Sebagaimana Imam Al-Bukhari belajar dari 1080 syekh. Ya. Guru antum ada berapa? Kemudian beliau mengatakan, saya tidak mengambil ilmu kecuali dari ahli hadis. Ini dalil juga bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari waktu belajar hadis dia memilih guru, tidak sembarang guru beliau mengambil ilmunya. Kata beliau, lam aktub illa amman qala al-imanu qaulun wa amalun. Aku tidak mengambil hadis dari seorang pun kecuali yang berpendapat iman adalah qaul wa amal, adalah perkataan dan perbuatan. Artinya Pak Imam Al-Bukhari mengatakan aku tidak mengambil hadis dari orang-orang Murji'ah. Karena orang-orang Murji'ah mengatakan iman itu hanyalah ma fi qalb, yaitu hanyalah yang ada di hati. Ada yang lebih ringan dari mereka mengatakan al-iman adalah apa yang ada di hati, dan i'tiqadun wa qaulun. Hanya i'tiqad, keyakinan dan perkataan. Adapun amal bukan termasuk dari iman. Itu orang-orang Murji'ah, dan Al-Imam Al-Bukhari tidak mengambil ilmu dari orang-orang Al-Murji'ah. Dia berkata, seluruh guru saya 1080 orang semuanya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ini juga menunjukkan kita harus selektif tatkala mencari guru. Guru-guru beliau banyak ya. Sampai disebutnya Al-Hafidz Ibnu Hajar ada 5 tingkatan guru-guru Al-Imam Al-Bukhari. Dari guru-guru yang paling senior yang bertemu dengan para tabi'in, ya. Atau yang mendengar dari tabi'in. Mendengar dari tabi'in tetapi tidak meriwayatkan dari thiqat tabi'in. Ada guru kedua tidak bertemu dengan tabi'in. Kemudian tingkatan ketiga rufaqa'uhu fi talab. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, di antara tingkatan guru beliau ada yang ternyata teman-temannya dalam menuntut ilmu. Imam Bukhari orangnya tawadhu dan jauh daripada hasad.
sehingga beliau mau menuntut ilmu dari temannya sendiri, teman sejawatnya dalam mencari ilmu. Namun dianggap oleh beliau ini guru saya karena saya pernah belajar mengambil ilmu dari beliau. Bahkan di antara guru-gurunya ada yang dia mengambil ilmu dari murid-muridnya. Ini tingkatan yang kelima atau tabaqah al-khamisah. Kata Ibnu Hajar, qaumun fi idadi talabatihi fi sinni wal isnad. Itu guru-guru yang sebenarnya pada tingkatan murid-murid beliau. Ini menunjukkan tawadhu'nya Imam Al-Bukhari. Meskipun dia orang yang alim, dia mau mengambil ilmu dari orang teman-teman sejawatnya, bahkan mengambil ilmu dari murid-muridnya. Adapun tentang bagaimana zuhud beliau, tentang takwa beliau, tentang agama beliau, ya, kita akan sebutkan apa yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tentunya saya tidak akan baca semuanya, tapi saya hanya menukil yang saya rasa perlu untuk kita ketahui. Di antaranya ayahnya adalah seorang yang sangat alim. Kata Ahmad bin Hafs, dia berkata, dakhaltu ala Ismail walidi Abi Abdullah inda mautihi. Kata Ahmad bin Hafs, aku bertemu dengan menemui Ismail bin Ibrahim, yaitu ayahnya Al-Imam Al-Bukhari tatkala Ismail akan meninggal dunia. Maka Ismail berkata, faqala la a'lamu fi mali dirhaman min haramin wala dirhaman min syubhatin. Aku tidak mengetahui dalam hartaku ada satu dirham yang haram, bahkan tidak ada satu dirham yang aku hasilkan dari hasil yang syubhat. Jadi ayahnya Imam Al-Bukhari adalah orang yang bertakwa. Sampai-sampai dia tidak punya penghasilan meskipun satu dirham dari harta yang haram. Bahkan tidak ada satu dirham pun dari harta yang syubhat. Makanya anaknya siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Nah, kalau kita hartanya haram, syubhat kita ambil, haram kita ambil, ya anaknya enggak jadi Al-Imam Al-Bukhari. Ya jadi anak-anak kita. Oleh karenanya ini menunjukkan ya pengaruh orang tua terhadap anak sangat luar biasa. Terkadang kita melihat kenakalan pada anak kita atau ada ketidakberesan pada anak kita, sebabnya bukan anak-anak, tapi sebabnya kita. Kita yang kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah seorang salaf, dia salat, kemudian dia perpanjang salatnya, kemudian dia berkata kepada anaknya, saya sengaja panjangkan salat saya agar Allah menjaga engkau wahai anakku. Ya, agar Allah menjaga. Jadi di antara kata para ulama, bagaimana kita bisa menterbiah anak-anak kita, di antaranya kita sendiri harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada dampaknya Allah menjaga anak-anak kita. Kata Allah, ihfadillaha, kata Rasulullah SAW, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, jagalah perintah-perintah Allah, maka Allah akan jaga engkau. Kata para ulama, Allah akan menjaga engkau, jaga keluargamu, jaga anak-anakmu, jaga hartamu dengan engkau menjaga Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari mendapat warisan dari ayahnya, warisan yang banyak. Malan jarilan, harta yang sangat banyak. Maka dia pun menggunakan hartanya tadi, dia tidak bekerja tapi dia melakukan mudharabah. Apa namanya bahasa Indonesianya? Apa? Bagi hasil, ya, bagi hasil. Dia bagi hasil. Jadi dia gunakan harta tersebut ya untuk menuntut ilmu. Beliau berkata, "Ma tawallaitu syira'a syai'in qat wala bai'ah." Aku tidak pernah membeli sesuatu pun dan tidak pernah menjual sesuatu pun. Kuntu amuru insanan fayashtari li. Saya selalu menyuruh seorang untuk membelikan saya. Qila lahu lima, kenapa engkau tidak pernah langsung beli dan tidak pernah langsung menjual? Lima fihi min az-ziyadati wan nuqsan wa takhlid. Kata dia, dalam jual beli itu ada tambahan, ada kurangan, ada campur-campuran, dan beliau tidak mau seperti itu. Beliau tidak mau karena warak beliau tidak mau masuk dalam dunia dagang berdagang atau jual menjual atau beli membeli. Imam Al-Bukhari susah kalau hidup di zaman kita. Ya. Tapi ini warak beliau rahimahullah taala, tidak mau membeli. Kalau suruh dia membeli, suruh orang yang beli. Kemudian di antaranya Abu Sa'id Bakar bin Munir berkata, "Kana humila ila Muhammad bin Ismail bidha'atun anfadhaha ilaihi Abu Hafs. Fajtama'a ba'du tujjar ilaihi bil 'ashiyyah wa talabuha minhu bi ribhi 5,000 dirham." Al-Imam Al-Bukhari didatangkan barang dagangan ya untuk dijual. Kemudian datang orang-orang menawar barang tersebut ke rumahnya di malam hari dengan memberi untung langsung 5.000 real, 5.000 dirham. Jadi Imam Bukhari tidak bawa ke pasar, orang datang ke rumahnya.
Ya, dia tidak jualan di pasar, datang ke rumahnya ingin beli barang tersebut, langsung dikasih keuntungan 5.000 dirham dari modalnya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, "Inshariful lailah." Pulanglah kalian malam ini. Tidak ada pembicaraan tentang setuju atau tidak setuju. Faja'ahu minal ghad tijarun akharun fatalabu minhu al-bidha'ata bi ribhi 10,000. Besoknya datang para pedagang lain, datang lagi ke rumah Imam Al-Bukhari. Kemudian ingin membeli barang yang sama, karena Imam Al-Bukhari belum ada keputusan di malam hari. Orang nawar dia tidak kasih komentar sama sekali. Tatkala di siang hari ada para pedagang yang lain kemudian beli dengan memberikan keuntungan kepada Imam Al-Bukhari 10.000 dirham. Jadi 2 kali lipat dari keuntungan para pedagang yang pertama. Maka apa kata Imam Al-Bukhari? Inni nawaitul barihata an adfa ila al-awwalin. Saya sudah niatkan tadi malam saya sudah niatkan meskipun belum saya ucapkan. Tapi saya sudah niatkan bahwasanya barang dagangan saya akan saya jualkan kepada para pedagang yang semalam. La uhibbu an anqudha niyyati. Saya tidak ingin membatalkan niat saya tadi malam. Kalau kita jelas kita jual kepada yang menjual. Jadi maksud saya Al-Imam Al-Bukhari bermuamalah dengan Allah bahkan terhadap niat-niat yang terbetik dalam hatinya. Dia tahu bahwasanya Allah berfirman, "Innallaha alimun bi dzati sudur." Allah mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Dan tadi malam dia sudah berniat meskipun belum dia ucapkan, meskipun belum dia ungkapkan bahwasanya dia ingin jual kepada para pedagang pertama. Tatkala datang para pedagang kedua ingin berikan keuntungan 2 kali lipat daripada para pedagang pertama, dia tidak jual. Kenapa? Dia tahu Allah sudah tahu niat dia. Maka dia tetap menjual kepada para pedagang yang pertama. Al-Imam Al-Bukhari pernah berkata, "Kharajtu ila Adam bin Abi Iyas." Saya pernah pergi menuju ke seorang ahli hadis namanya Adam bin Abi Iyas. Fata'akharat nafaqati. Namun kiriman uang saya terlambat. Imam Bukhari dia punya dagangan ya. Dia tidak bekerja uangnya semuanya untuk menuntut ilmu, untuk safar, untuk rihlah. Suatu hari uang saya datang terlambat. Hatta ja'altu atanawalu hashish al-ardi. Maka saya pun tidak bisa makan, akhirnya saya pun makan rumput-rumput yang ada di tanah. Karena tidak ada modal sama sekali. Falamma kana fil yaumi tsalits, ini 3 hari beliau makan seperti ini. Makan apa? Rumput untuk menuntut ilmu. Tatkala datang hari ketiga, atani rajulun la a'rifuhu. Tiba-tiba datang seorang lagi, saya tidak kenal dia. Fa'atani surratan fiha dananiyah. Kemudian dia memberikan saya satu kantong isinya dinar-dinar. Qala Al-Imam Al-Bukhari berkata, "Kuntu astaghillu fi kulli syahrin 500 dirham fa unfiquha fi talab." Maka saya gunakan uang tersebut setiap bulan 500 dirham saya infakkan untuk mencari hadis. Ya, jadi Allah memberikan karamah kepada beliau, uangnya habis sama sekali, makan rumput 3 hari, ya, kemudian ada yang memberikan apa? Hadiah kepada beliau dengan sekantung apa? Dinar. Antum jangan coba ya, saya ingin makan rumput 3 hari, hari ketiga datang orang aja apa? Ini Imam Al-Bukhari. Kemudian di antara waroknya beliau tidak pernah menggibah seorang pun. Kata beliau, "Maktabtu ahadan qad mundu alimtu anal ghibata haram." Saya tidak pernah menggibah seorang pun sejak saya tahu bahwasanya ghibah itu haram. Saya tidak pernah menggibah seorang pun sejak saya tahu ghibah itu haram. Suatu hari Al-Imam Al-Bukhari berkata kepada Abu Ma'syar Ad-Dharir. Kata Al-Imam Al-Bukhari kepada Abu Ma'syar Ad-Dharir, "Ij'alni fi hillin ya Abu Ma'syar." Wahai Abu Ma'syar, halalkanlah kesalahanku. Saya punya salah, saya minta dihalalkan. Faqala min ayyi syai'in, maka Abu Ma'syar berkata heran. Dia tidak merasa Imam Bukhari pernah punya salah sama dia. Maka dia berkata, "Min ayyi syai'in?" Kau minta halal dari kesalahan apa wahai Al-Bukhari? Kata Imam Al-Bukhari, jadi Abu Ma'syar ini seperti muridnya. Dia berkata, "Rawaitu haditsan yauman." Suatu hari saya meriwayatkan suatu hadis. Fa nadartu ilaika wa qad u'jibta bihi. Waktu saya meriwayatkan hadis, saya lihat engkau kagum dengan hadis ini. Wa anta tuharriku ra'saka wa yadayk. Waktu kau kagum, kau goyang-goyangkan kepalamu. Mungkin kagum, intinya menunjukkan apa? Kagum dengan hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Mungkin dari sisi sanadnya, dari isi hadis tersebut. Fatabassamtu, maka saya pun senyum gara-gara lihat engkau menggerak-gerakkan kepalamu.
min dzalik. Maka itu saya minta maaf. Coba, gara-gara pernah senyum lihat orang apa? Kagum. Imam Al-Bukhari menganggap itu apa? Ghibah. Maka dia pun minta maaf kepada orang tersebut. Karena ghibah itu bukan cuma kata-kata, terkadang bisa diwakili dengan apa? Sikap, dengan senyuman, dengan ejekan, dengan mimik wajah dan yang lainnya. Ini menunjukkan waraknya Imam Al-Bukhari sampai cuma gara-gara sepele seperti itu dia minta maaf dan dia menganggap itu sebagai suatu ghibah. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari jarang tatkala menyebutkan tentang para perawi, jarang dia mengatakan kadzdzab, wadha', kadzdzab artinya tukang pendusta, wadha' artinya tukang pemalsu hadis. Jarang beliau mengatakan demikian. Beliau seringnya berkata kadzdzabahu fulan, si fulan menyatakan dia pendusta. Dia menukil saja. Ya, dia mengatakan romahu fulan, si fulan ini perawi ini telah dituduh oleh si fulan, maksudnya dituduh sebagai pendusta. Ya. Jadi Imam Al-Bukhari tatkala menyebutkan tentang mengkritik para perawi, dia mengkritik dengan lafal-lafal yang sangat halus. Tapi para ulama sudah paham. Al-Imam Al-Bukhari kalau mengkritik meskipun halus itu bahaya rawi ini. Paham? Tapi ada ulama yang kalau ngomong Masya Allah mutasyaddidin, kasar ya. Kadzdzab, pendusta, dajjal, macam-macam ada. Al-Imam Al-Bukhari enggak. Dia ngomongnya apa? Halus. Tapi para ulama sudah paham. Karena Imam Al-Bukhari menjaga lisannya jangan sampai menggibah apa? Orang lain. Bahkan perawi-perawi bermasalah pun beliau sampaikan dengan cara yang sangat halus. Beliau berkata dalam riwayat yang lain, inni la arju an alqallaha wa la yuhasibuni an iktabtu ahadan. Aku berharap bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan aku tidak dihisab aku pernah menghibah seorang pun. Kemudian mengenai ibadah Imam Al-Bukhari, suatu hari kata Bakar bin Munir, suatu hari Imam Al-Bukhari data yaumin yusalli, sedang salat. Falasa'ahu az-zambur 17 marrah. Tiba-tiba datang lebah. Apakah Imam Al-Bukhari lagi salat di pinggir sarang lebah? Intinya datang lebah banyak. Mengentuk Imam Al-Bukhari, menyengat Imam Al-Bukhari sampai 17 kali disengat. Falamma qada salatahu, tatkala Imam Al-Bukhari selesai dari salatnya, beliau berkata, "Unduru, aish hadzal ladzi adani fi salati." Apa ini yang tadi mengganggu tatkala sedang salat? Fanadharu fa idza zambur qad waramahu fi 17 mawdi'an. Ternyata ada lebah yang mengentuk atau menyengat Imam Al-Bukhari sampai membuat bengkak di 17 tempat di tubuhnya. Walam yaqta' salatahu, namun dia tidak memutuskan salatnya. Ya. Kata beliau, kuntu fi ayatin ahbabtu an utimmaha. Saya sedang baca satu ayat, saya tidak ingin terputus di tengah-tengahnya. Maka beliau ingin menyelesaikan ayat tersebut meskipun harus dientuk dengan 17 ekor lebah. Ini menunjukkan ibadah beliau luar biasa. Sama seperti kisah sahabat Abbad bin Bishr radhiyallahu ta'ala anhu yang waktu sedang salat kemudian dipanah. Kemudian dilanjutkan lagi salatnya, kena panah kedua kali. Kemudian dilanjutkan lagi salatnya, kena panah 3 kali. Setelah itu baru kemudian dia berhenti salatnya. Ternyata badannya sudah berlumuran darah, kena panah 3 anak panah di tubuhnya. Waktu ditanya, kenapa engkau tidak berhenti dari awal? Saya sedang baca surat, saya tidak ingin berhenti sebelum selesai surat tersebut. Di antara juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya banyak ya, tapi ada satu riwayat yang menunjukkan ikhlasnya beliau yang saya ingin bacakan kepada antum semua ya. Dari Muhammad bin Mansur, beliau berkata, sami'tu abi yaqul, ayahku berkata, kunna fi majlisi Abi Abdillah Al-Bukhari. Suatu hari kami sedang di majelis Imam Al-Bukhari. Fa rafa'a insanun min lihatihi qadatan fataraha ila al-ard. Maka ada seorang dari antara hadirin yang sedang menghadiri majelis Imam Al-Bukhari, dia mengambil kotoran di jenggotnya. Ada kotoran nyangkut di jenggotnya, kemudian dia buang di masjid, di tanah masjid. Qala fara'aitu Muhammad bin Ismail yanzuru ilaiha wa ila an-nas. Al-Imam Al-Bukhari sedang meriwayatkan hadis, dia lihat orang tersebut buang kotoran di mana? Di masjid. Maka Imam Al-Bukhari lihat orang tersebut, dan dia juga lihat kepada para hadirin. Setelah selesai majelis, falamma ghafala an-nas ra'aitu madda yadahu farafa'a al-qadata min al-ardi fa adkhalaha fi kummihi. Tatkala orang-orang sudah enggak ada yang perhatian, suruh orang semua sudah pergi, baru kemudian beliau mengambil kotoran tersebut, kemudian dimasukkan dalam apa? Dalam kantong. Beliau tidak ingin ada kotoran di mana? Di masjid. Untuk mengambil kotoran ini saja, beliau tidak ingin ada yang apa? Yang lihat. Menunjukkan bagaimana beliau menyembunyikan apa? Amalan soleh beliau.
Falamma kharaja minal masjid ra'aitu akhrajaha fataraha 'ala al-ardi. Tatkala keluar dari masjid dia buang kotoran tersebut. Karena membersihkan kotoran dari masjid amal soleh. Beliau tidak ingin ada yang melihat perbuatan beliau. Adapun pujian orang terhadap Imam Al-Bukhari sangatlah banyak, tentunya tidak ingin kita sebutkan. Nanti antum baca sendiri dalam kitab Hudas-Sari karangan Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Saya ingin menyebutkan satu kisah tentang hebatnya hafalan Imam Al-Bukhari yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Suatu hari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala datang ke kota Baghdad. Maka akhirnya para ahli hadis yang ada di kota Baghdad mendengar tentang kedatangan Imam Al-Bukhari. Maka mereka pun berkumpul. Mereka sudah dengar tentang hebatnya Imam Al-Bukhari. Maka mereka ingin memuji Imam Al-Bukhari. Lantas mereka sengaja mengumpulkan 100 hadis. 100 hadis tersebut ada matannya, ada sanadnya. Sanadnya itu an fulan dari fulan dari fulan dari fulan. Matannya maksudnya teks hadis. Maka mereka ingin memutarbalikan sanad dan hadis-hadis tersebut. Ada hadis 100 hadis ini mereka siapkan bagi 10 orang. Setiap orang diberi 10 hadis. Orang pertama 10 hadis, orang kedua 10 hadis, orang ketiga 10 hadis, sampai orang ke-10 hadis ke-91 sampai hadis ke-100. Kemudian sanadnya dibolak-balik, matanya dibolak-balik. Kemudian akhirnya hadirlah Imam Al-Bukhari. Maka mereka pun memuji Imam Al-Bukhari. Maka orang pertama menyebutkan hadis dari hadis pertama, an fulan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Imam Al-Bukhari, tahukah, dikatakan kepada Imam Bukhari, tahukah Anda hadis ini? Kata Imam Al-Bukhari, la a'rifu, saya tidak tahu. Hadis kedua, an fulan. Kemudian matannya disebutkan. Imam Bukhari berkata dengan jawaban yang sama, la a'rifu, saya tidak tahu. Terus sampai 10 hadis dari yang dia tahu. Berpindah kepada orang kedua, hadis ke-11 sampai hadis ke-20. Jawabannya sama, la a'rifu, saya tidak tahu hadis ini. Orang ketiga sampai orang ke-10, hadis 91 sampai hadis ke-100. Orang-orang akhirnya ragu dengan para hadirin yang tidak mengerti ilmu hadis, ya, ragu tentang Imam Al-Bukhari. Masa tidak ada satu hadis pun yang dia tahu dari 100 hadis tersebut? Tapi orang-orang yang pakar hadis tahu ini hebat Imam Al-Bukhari. Maka tatkala seluruh sudah selesai, 10 orang hadis sudah selesai, maka Imam Al-Bukhari kemudian menjelaskan, amma haditsukal awal, adapun hadis yang pertama tadi ketukar dengan hadis sekian. Adapun hadis yang kedua ketukar dengan hadis sekian. Adapun hadis ketiga sanadnya ketukar dengan ini, matanya dia jelaskan seluruhnya. Kata lagi Ibnu Hajar rahimahullah, yang hebatnya bukan dia tahu hadis-hadis tersebut. Yang lebih hebat daripada itu, dia hafal langsung sekali dengar. Itu 100 hadis dia dengar langsung, kesalahannya, urutan salahnya pun dia ingat. Dia tidak, tadi kamu gimana coba tadi? Enggak. Langsung dia disebutkan, kamu hadis pertama sanadnya begini kebalik dengan hadis ini. Matanya begini kebalik dengan hadis kedua. Bayangkan sekali dengar 100 hadis, hafal sekaligus hafal kesalahannya, urutan kesalahannya pun hafal. Kata Ibnu Hajar, yang hebat bukan cuma dia mengetahui tentang kesalahan-kesalahan hadis tersebut, tapi yang lebih hebat dia hafal tertib kesalahannya, dia hafal. Paham atau tidak? Paham ya? Jangan sampai nggak paham cerita ini, apalagi hafalan hadisnya. Ceritanya juga nggak paham. Subhanallah, ada orang seperti ini luar biasa. Zaman ini sudah nggak ada. Makanya saya sering sampaikan, kalau kita mau menerapkan ya tentang ilmu jarh wa ta'dil, al-jarh wa ta'dil, tentang bagaimana para ulama menerapkan ilmu jarh wa ta'dil, mengkritik para perawi, mungkin kita semua dianggap dhaif oleh para ulama. Semuanya, karena hafalan kita semua nggak beres. Hafalan kita semua nggak beres. Nggak ada. Dulu ada perawi yang dhaif, kalau hidup di zaman sekarang itu perawi paling mantap hafalannya. Kalau perawi dhaif di zaman dahulu, hidup sekarang itu hafalannya paling mantap. Ya. Sekarang siapa yang hafalannya kayak gitu? Nggak ada. Semuanya kembali kepada buku. Nggak ada yang hafalannya. Ada yang hafal Sahihain cuma hafal matanya. Ada orang bisa hafal Sahih itu setengah mati dia hafal bagaimana menghafal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu pun dengan setengah mati dia belajar siang malam menghafal. Itu pun dia tidak bisa hafal dengan mutqin dan tidak hafal juga sanad-sanadnya. Baik, di antara ibadah Imam Al-Bukhari, beliau pernah berkata, "Ma wada'tu fi kitabi sahih haditsan illa kasatu qabla dzalika wa shallaitu rak'atayn." Tidaklah saya meletakkan satu hadis pun dalam kitab saya Sahih Al-Bukhari kecuali saya mandi dan saya salat 2 rakaat. Dia berkata, "Sannaftul jami' min 600 alfin haditsin fi 16 sanatan."
Saya menyusun Sahih Bukhari ini, saya pilih dari 600.000 hadis. Dalam riwayat dia mengatakan saya hafal 100.000 hadis dan saya hafal hadis sahih dan saya hafal 200.000 hadis dhaif. 100.000 hadis sahih dan dia hafal 200.000 hadis dhaif. Dan saya memilah dari 600.000 hadis yang saya riwayatkan, saya pilih cuma sekian ribu untuk saya letakkan dalam Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari kalau tidak salah ada 7.000 hadis. Ya. Kalau tidak salah cuma 7.000 hadis, sekitar 7.000 hadis. Jadi 600.000 hadis. Setiap dia meletakkan maka dia harus salat istikharah. Pantas enggak diletakkan dalam bukunya. Maka dia pun mandi, kemudian dia salat 2 rakaat, baru kemudian dia meletakkan hadis tersebut dalam bukunya. Bahkan bukan cuma itu, tatkala dia membeli judul, karena kata para ulama fiqhul Bukhari fi tarajumihi. Fikihnya Imam Bukhari sangat kelihatan dalam judul-judul bab. Jadi nanti kalau kita belajar, kita lihat bagaimana Al-Imam Al-Bukhari istinbatnya mengambil hukum luar biasa. Yang terkadang tidak kita pikirkan, dari mana Imam Bukhari bisa mengambil istinbat hukum dari hadis ini. Maka dia kasih judul, kemudian dia sebutkan dalilnya. Orang bingung, ini dalilnya dari sisi mana? Tapi Ibnu Hajar tugasnya menjelaskan kepada kita sisi penilaiannya begini. Kalau orang awam tidak ngerti, ya. Bahkan sebagian ulama bingung. Untuk membuat judul tersebut beliau juga salat 2 rakaat. Menunjukkan kehati-hatian beliau. Di akhir hayat Al-Imam Al-Bukhari, beliau menghadapi ujian yang luar biasa, ya. Difitnah oleh gurunya sendiri yang sebenarnya sejawat dengan beliau tetapi termasuk guru beliau. Sebagaimana disebut oleh Ibnu Hajar dalam kitab Hudasari. Jadi Al-Imam Al-Bukhari waktu datang ke kota Naisabur, semua orang mengagungkan Al-Imam Al-Bukhari. Semua orang menyambut kedatangan Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan sebelum Imam Bukhari sudah masuk dalam jarak yang jauh, mereka sudah tunggu kedatangan Imam Bukhari. Disambut oleh penduduk kota. Para ulama seluruhnya mewasiatkan kepada murid-muridnya untuk menyambut Al-Imam Al-Bukhari. Di antara para ulama tersebut, dia juga ulama Ahlussunnah, ya. Dia juga salah satu guru Al-Imam Al-Bukhari, ya. Bernama Muhammad bin Yahya Ad-Dhuhli rahimahullahu taala. Dia berkata dalam majelisnya, "Man arada an yastaqbil Muhammad bin Ismail ghadan falyastaqbilhu, fa inni astaqbiluhu." Kepada murid-muridnya, barang siapa yang ingin menyambut kedatangan Al-Imam Muhammad bin Ismail besok, maka sambutlah kedatangannya. Saya sendiri akan hadir menyambut kedatangannya. Padahal itu muridnya. Ini gurunya Imam Al-Bukhari. Kemudian Muhammad bin Yahya Az-Zuhli juga berkata, "La tas'aluhu an syai'in minal kalam." Jangan sekali-sekali kalian bertanya kepada Al-Imam Al-Bukhari tentang masalah ilmu kalam. Jangan, masalah filsafat jangan ditanya. Fa innahu in ajaba bi khilafi ma nahnu alaihi waqa'a bainana wa bainahu wa syamita bina kullu nasibin wa rafidin wa jahmi wa murji bi Khurasan. Kata Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, kalau kalian bertanya tentang masalah akidah kepada Imam Al-Bukhari yang berkaitan dengan falsafat, kemudian ternyata Imam Al-Bukhari menjawab jawaban yang sesuai dengan apa yang kita yakini, maka akan timbul masalah antara kita dengan Imam Al-Bukhari. Kalau sudah timbul masalah, akhirnya para ahlul bidah yang ada di Khurasan akan senang. Seperti Rafidhi, Syiah, kemudian Jahmi, kemudian Murji, ya, Nasibi, semuanya akan senang tatkala kita berselisih di antara Ahlussunnah. Ini wasiat Muhammad bin Yahya Az-Zuhli yang sampai terjadi keributan. Subhanallah, waktu Imam Bukhari datang, orang hadir ramai sekali di masjid. Imtala itidar atau di rumah, orang kumpul ramai sekali. Wasutu sampai naik di atas atap-atap ingin dengar majelis Al-Imam Al-Bukhari. Tatkala pada hari kedua atau hari ketiga, ada seorang cari masalah. Dia tanya kepada Imam Bukhari tentang masalah sangat pelik tentang masalah Al-Quran. Dia bertanya, "Anil lafzi bil Quran, talaffuz bil Quran, apakah makhluk atau bukan?" Ingat, Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah, ghairu bukan makhluk. Allah bukan makhluk dan lafal Allah juga bukan makhluk. Allah bukan makhluk, maka perbuatan Allah juga bukan bukan makhluk. Yang makhluk itu ciptaan Allah, manusia. Kita makhluk, kita ini makhluk. Lafal kita makhluk atau bukan? Makhluk. Lidah kita makhluk atau bukan? Makhluk. Lafal kita juga makhluk. Pertanyaannya sulit sekarang. Al-Quran bukan makhluk, tapi kalau ada orang baca Al-Quran dengan lafal manusia, nah lafalnya makhluk atau bukan? Ini pertanyaan menjebak.
Paham atau tidak? Saya ulangi. Allah makhluk atau bukan? Bukan. Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala. Allah pencipta. Maka seluruh yang dilakukan oleh Allah bukan makhluk. Allah bukan makhluk, pendengaran Allah bukan makhluk, penglihatan Allah bukan makhluk. Di antaranya firman Allah juga bukan apa? Bukan makhluk. Karena firman tersebut dari Allah Sang Pencipta. Kita manusia makhluk. Badan kita makhluk, lisan kita makhluk, suara kita juga makhluk tercipta deh. Ya. Penglihatan kita makhluk, pendengaran kita makhluk. Sekarang pertanyaan kepada Imam Bukhari, waktu saya baca Al-Quran, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu la raiba fi, ya, Dzalikal Kitabu la raiba fi, itu makhluk atau bukan? Lafalnya ini, suaranya ini makhluk atau bukan? Maka Imam Al-Bukhari menjawab, af'aluna makhluqatun wa alfazuna min af'alina. Imam Al-Bukhari mengatakan perbuatan kita adalah makhluk, karena kita makhluk sebelum perbuatan kita apa makhluk. Dan lafal kita termasuk dari perbuatan kita. Titik. Al-Imam Bukhari menjawab dengan jawaban demikian. Saya ulangi, jawaban Imam Bukhari, lafal kita, perbuatan kita adalah makhluk, dan lafal kita termasuk dari perbuatan kita. Akhirnya terjadi keributan. Disimpulkan oleh sebagian orang, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bahwasanya lafal dengan Al-Quran adalah makhluk. Padahal seharusnya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kita ditanya seperti itu, kita harus perinci apa yang Anda maksudkan. Kalau Anda maksudkan suara, maka itu makhluk. Tapi kalau Anda maksudkan yang dilantunkan, alif lam mimnya, maka itu bukan makhluk, karena kita sedang melantunkan firman Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti saya mengatakan, berkata Al-Imam Al-Bukhari, misalnya saya mengatakan Al-Imam Al-Bukhari berkata, ya, Sannaftul Jami' min sitti mi'ati alfi hadithin fi sittata asyrata sanata. Aku menulis Kitabul Jami', ya. Saya pilih dari 600.000 hadis, saya tulis dalam waktu 16 tahun. Suaranya Firanda, paham? Tapi ucapannya siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Saya sedang menukil perkataannya siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Tapi suaranya siapa? Suaranya Firanda, paham? Suaranya saya. Sama waktu saya baca Al-Quran, lafal-lafalnya saya, suaranya apa? Saya. Tapi teksnya itu saya sedang menukil firman siapa? Firman Allah. Paham? Teksnya tersebut bukan makhluk. Al-Quran, kalau maksud Anda adalah kertas-kertas, ini makhluk. Paham? Tetapi yang termaktub dalam kertas tersebut sedang menukil firman siapa? Allah. Dan firman Allah bukan makhluk. Waktu Imam Al-Bukhari ditanya, apakah talafuz bil Quran makhluk? Maka ini seharusnya ditafsir, tapi Imam Bukhari waktu itu qadarullah, beliau tidak mentafsir, tidak memperinci, mungkin disangka orang-orang sudah pada paham karena mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka beliau menjelaskan dari satu sisi bahwasanya lafal kita ini makhluk. Jangan sampai dibilang lafal kita ini bukan apa? Makhluk. Paham belum? Benar, yang paham mengatakan. Saya mau tes. Akhirnya mulailah jadi keributan. Dikatakan Al-Imam Al-Bukhari berfatwa dengan fatwa yang sesat. Dia mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, lafalku dalam Al-Qur'an, dalam melafalkan Al-Qur'an adalah makhluk. Maka kemudian terjadi keributan. Ada yang mengatakan Imam Bukhari tidak maksudnya demikian. Terjadi debat di antara para pendengar. Akhirnya kata sebagian ulama, ya, sebagian dukil oleh Al-Imam Ibnu Hajar, anna Muhammadan bin Ismail lama warada Naisabur wa ijtama'a an-nasu indahu. Tatkala Imam Bukhari datang ke kota Naisabur dan orang-orang berkumpul kepadanya, hasadahu ba'du syuyukhil waqt. Ada sebagian syekh yang hasad kepada Imam Al-Bukhari. Kemudian menuduh Imam Bukhari, mengatakan begini dan begini. Subhanallah, syekh ini yaitu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli rahimahullah tidak langsung tabayun, tidak langsung cross check kepada Imam Al-Bukhari. Langsung dia sebarkan bahwa Imam Bukhari mengatakan demikian. Maka Imam Bukhari ditahdzir, disuruh ditinggalkan majelisnya. Kata Al-Hakim, walamma waqa'a bainal Bukhari wa bainadz Zuhli fi mas'alatil lafzi, tatkala timbul khilaf antara Imam Bukhari dengan gurunya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli tentang masalah lafal bil Quran, inqata an-nasu 'anil Bukhari. Seluruh orang meninggalkan Imam Bukhari karena Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, guru besarnya di Naisabur, mentahdzir Imam Bukhari. Dia mengatakan
yang hadir ke majelis Bukhari tidak boleh hadir di majelis saya. Tidak ada yang hadir di majelis Bukhari kecuali akidahnya sama dengan akidahnya Bukhari. Akhirnya tidak ada yang hadir di majelis Imam Bukhari. Semuanya meninggal Imam Bukhari. Kecuali Imam Muslim dan Ahmad bin Salamah. Tahu Imam Muslim yang punya Sahih Muslim. Dia juga muridnya Imam Al-Bukhari dan juga Ahmad bin Salamah. Dua orang ini meninggalkan majelis Muhammad bin Yahya Az-Zuhli karena membela gurunya. Mereka membela siapa? Imam Al-Bukhari. Meskipun satu kata seluruhnya mentahdir Imam Bukhari. Bayangkan Imam Bukhari di atas kebenaran. Satu kata seluruhnya mentahdir dia. Tidak ada yang bela dia kecuali cuma dua orang. Muslim bin Hajjaj, muridnya Imam Muslim, dan juga Ahmad bin Salamah. Maka Imam Muslim pun berdiri dari majelis Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Kemudian dia mengambil selendangnya, dia taruh di atas sorbannya, kemudian dia jalan meninggalkan majelis Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Dia lihat orang semua dalam rangka untuk membela siapa? Gurunya. Beraninya Imam Muslim. Kemudian dia mengumpulkan seluruh periwayatan dia dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, kemudian dia kembalikan. Dia tidak meriwayatkan dalam Sahih Muslim. Oleh karenanya, Al-Imam Muslim dia tidak ikut-ikutan ribut antara kedua gurunya. Sekarang dia punya dua guru, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli sama siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Maka dia meninggalkan riwayat dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dan juga meninggalkan riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari. Maka dalam Sahih Muslim kita tidak mendapatkan periwayatan dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dan juga tidak mendapatkan periwayatan dari Al-Imam Al-Bukhari. Kenapa? Karena Imam Muslim ingin mengambil sikap adil, tidak ikut campur dengan khilaf yang terjadi di antara dua gurunya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Walhamdulillah, kita nazarkan kepada kita tentang khilaf yang terjadi antara Imam Bukhari dengan gurunya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Rahimahullah. Keduanya ulama Muslim. Namun bagaimanapun tidak ada yang maksud, kadang meskipun ulama timbul dalam diri mereka ada kekurangan. Oleh karenanya Al-Imam Bukhari mengeluhkan hal tersebut. Beliau berkata, "Waqad qasada li hadha rajul hasadan bima atani Allah la ghair." Orang ini memaksudkan saya. Kenapa dia hasad kepadaku? Karena karunia Allah berikan kepada, bukan karena masalah lain, tapi karena hanya sekedar hasad. Akhirnya Bukhari menjelaskan, saya dengan ini tidak masalah, bukan masalah fikih, bukan masalah akidah, ini hanya wasilah saja. Itu bukan bermasalah, tapi sebenarnya masalah saya dengan dia hanyalah masalah hasad. Itu dirasakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian Imam Al-Bukhari ya, ditanya, ada yang datang ke beliau kemudian cross check, apabila beliau mengatakan lafal Al-Quran adalah makhluk, maka beliau berkata, "Ani qultu ya Abu Amr, ihfadni man za'ama min ahli Naisabur wa sama ghairuha min al-buldan." Di dalam kitab dia mengatakan, wahai si fulan, siapa di antara penduduk kota Naisabur dan juga penduduk kota-kota yang lainnya, disebutkan beberapa namanya, nama kota-kota, mengatakan anni qultu lafzi bil Qur'ani makhluk fa huwa kadzdzab. Yang menuduh aku berkata melafalkan Al-Quran adalah makhluk, maka dia telah berdusta. Fa inni lam aqulu, sungguhnya aku tidak mengatakan demikian. Illa anni qultu af'alul ibadat makhluqatun, aku hanya mengatakan perbuatan hamba adalah makhluk. Oleh karena Bukhari punya buku sudah dicetak buku jilid judulnya Khalqu Af'alil Ibad, tentang penjelasan bahwasanya perbuatan makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tidak melakukan masalah tidak bingung kenapa masalah begini saya diberitakan. Dia tidak karena terbukti dalam kita karena masalah ini sebetulnya masalah penting. Kita mengatakan Al-Quran itu makhluk itu bahaya. Jadi inilah yang menjerumuskan sebagian, dan sering saya ulang dalam penjelasan saya. Ini menyebabkan terjerumusnya sebagian dai-dai pluralisme sehingga menafsirkan Al-Quran seenaknya mereka. Mereka mengatakan Al-Quran ini bukan firman Allah. Kenapa Allah tidak berbahasa? Allah bukan makhluk, tidak berbicara dengan bahasa apapun, tanpa suara, ya, tanpa huruf. Terus kalau begitu Al-Quran itu ada hurufnya, ada bahasa Arabnya. Oh, itu bukan firman Allah, tapi itu terjemahan Muhammad mentransfer ide tokoh Allah Subhanahu wa taala atau perkataan yang semisal ini. Jadi ini termasuk dalam buku-buku mereka. Dan ini diambil dari akidahnya orang-orang Jahmiyah dan juga akidahnya orang Asy'ariyah, bahwasanya Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf,
Al-Fatih. Surat Al-Fatih bukan firman Allah, tapi itu terjemahan Muhammad terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya tokoh-tokoh liberal mengatakan, kalau ini bukan firman Allah, maka jangan kita terikat dengan tekstual Al-Quran. Karena Muhammad telah menerjemahkan Al-Quran, ya, atau menerjemahkan firman Allah dalam bentuk Al-Quran, banyak sifat-sifat manusiawi yang berpengaruh kepada Muhammad. Contohnya dia adalah seorang manusia, contohnya dia adalah seorang Arab, contohnya dia tinggal di zaman dahulu, zaman yang agak primitif, ya, terikat dengan budaya yang ada tatkala zaman tersebut. Maka jangan kita tafsirkan Al-Quran dengan tekstual, sehingga mereka punya namanya tafsir hermeneutika, tafsir kontekstual. Itu diantaranya dibangun dengan pendapat bahwasanya yang ini bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Bukhari keras dalam masalah ini. Bahwasanya Al-Quran itu firman Allah. Lafaz kita bukan apa? Bukan lafaz kita makhluk. Tetapi Al-Qurannya adalah apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tatkala Imam Al-Bukhari khawatir mereka akan berbuat buruk kepada Imam Al-Bukhari, maka beliau pun pulang ke Bukhara, meninggalkan kota Naisabur, dihajar, diboykot dari seluruh penduduknya. Tidak ada yang tadinya bayangkan kenapa belah ujian Imam Bukhari datang, orang sampai masih jauh, masih puluhan kilo, orang sudah tunggu menunggu kedatangannya. Begitu dia datang, orang sampai semua masjid full, sampai rumah-rumah dia datang orang hadir di pengajian dia. Tiba-tiba majelis kosong, tidak ada seorang pun yang datang ke pengajiannya. Sampai akhirnya kemudian beliau balik ke kota beliau Bukhara. Kemudian waktu di Bukhara pun timbul masalah. Beliau dipanggil, beliau mengadakan pengajian untuk masyarakat umum. Tiba-tiba amir atau raja di tempat tersebut panggil beliau untuk mengajar anak-anak sang raja atau sang gubernur. Maka Imam Bukhari menolak, dia tidak mau. Karena dia mengatakan saya tidak akan meneruskan ilmu buat sebagai orang sementara yang lain saya tinggalkan. Karena murid beliau banyak. Akhirnya beliau tidak memenuhi panggilan raja tersebut. Tapi raja tersebut kemudian marah kepada Imam Bukhari sehingga kemudian menyusahkan Imam Al-Bukhari. Sampai akhirnya Imam Bukhari berdoa di antara doanya, Allahumma qattawar alayya al-ardu bima rahabat faqbidni ilaika. Ya Allah, dunia telah sempit bagiku, ya Allah, cabutlah nyawa. Tidak sampai sebulan kemudian Imam Bukhari apa? Meninggal dunia. Beliau minta agar dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah riwayat, ya, Imam Al-Bukhari tatkala akan meninggal beliau berpesan. Beliau berkata, "Kafinuni fi thalathati athwab, laisa fiha qamis wala imamah." Tolong kafankan aku dalam 3 lembaran kain kafan, tanpa pakai gamis, tanpa pakai jubah, dan juga tanpa pakai imamah. Kata sang perawi, fa fa'alna, kami pun melakukan hal tersebut sesuai dengan wasiat Imam Al-Bukhari. Falamma adrajnahu fi akfanihi wa sallaina alaihi wa wada'nahu fi hufratihi faha min turabi qabrihi raihatun tayyibatun kal misk wa damat ayyaman. Waktu kami mengkafankan Imam Al-Bukhari, kemudian kami pun menyolatkan Imam Al-Bukhari, kemudian kami masukkan ke dalam liang lahat, tiba-tiba keluar bau yang sangat harum seperti bau minyak wangi misik, dan itu berlanjut sampai berhari-hari. Wa ja'ala an-nasu yakhtalifuna ila al-qabr ayyaman ya'khuduna min turabihi. Orang-orang pun datang ke kuburan Imam Al-Bukhari mengambil pasir dari kuburan Imam Al-Bukhari. Ila an ja'alna alaihi khashaban musyabbakan. Maka segera murid-murid Imam Bukhari membuat kuburannya ditutup dengan apa? Dengan kayu yang dibuat semacam pagar sehingga tidak bisa diambil lagi apa? Pasirnya. Jadi keluar bau harum dari kuburan Imam Al-Bukhari. Kemudian banyak orang yang melihat dalam mimpi mereka tentang keistimewaan Imam Al-Bukhari. Di antaranya, ya, Abdul Wahid bin Adam At-Tawawisi berkata, "Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi an-naumi ma'ahu jama'atun min ashabi." Aku melihat dalam mimpi Nabi bersama beberapa jamaah dari sahabatnya. Wa huwa waqifun fi mawdhi'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di satu tempat. Fa sallamtu alaihi fa radda alaihi salam. Saya pun beri salam kepadanya dan Nabi menjawab salamku. Fa qultu, "Ma wuqufuka hahuna ya Rasulullah?" Kenapa engkau berdiri di sini wahai Rasulullah? Qala antadhiru Muhammad bin Ismail. Saya sedang menunggu Al-Bukhari. Saya sedang menunggu siapa? Al-Bukhari. Waktu saya lihat mimpi tersebut, tidak lama beberapa hari kemudian sampai kepadaku kabar tentang kematian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan banyak mimpi disebutkan bagaimana sebagian perawi melihat Al-Imam Al-Bukhari dalam mimpi. Setiap Nabi berjalan, maka Al-Imam Al-Bukhari
meletakkan kaki di bekas langkah kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kisah tentang Imam Al-Bukhari secara ringkas. Kita sebutkan sekarang tentang sebab penulisan Sahih Al-Bukhari. Kita tahu bahwasanya di zaman Nabi SAW, para sahabat sebagian mereka menulis hadis-hadis tapi tidak mereka bukukan. Ya, banyak sahabat yang tidak menulis hadis. Ya. Di antara sebabnya pertama, di awal-awal Rasulullah SAW menyampaikan hadis-hadis kepada para sahabat, Rasulullah SAW melarang untuk menulis hadis. Dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW pernah bersabda, "La taktubu anni, wa man kataba anni ghairal Qur'ani falyamhu." Kata Nabi, jangan tulis dariku. Yang boleh ditulis cuma Al-Quran. Barang siapa yang menulis selain Al-Quran, maka hapuslah, kata Nabi SAW. Ini di awal-awal. Karena Rasulullah SAW khawatir Al-Quran tercampur dengan apa? Dengan hadis. Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh dicatat kecuali Al-Quran. Namun kemudian datang belakangan hadis-hadis, Rasulullah SAW membolehkan untuk menulis hadis-hadis Nabi SAW. Seperti Rasulullah SAW berkata, "Uktubu li Abi Syah." Tolong tulis buat Abi Syah, karena dia tidak pandai menulis. Maka para sahabat menulis hadis. Namun meskipun sebagian sahabat menulis hadis, namun tidak banyak mereka menulis hadis dan tidak mereka bukukan secara lengkap. Kenapa? Karena selain mereka jarang menulis, mereka sangat kuat hafalan mereka, sehingga mereka bersandar kepada hafalan mereka. Penulisan hadis datang belakangan. Bukan berarti hadis tidak ditulis, hadis ditulis. Banyak riwayat menunjukkan Rasulullah SAW sendiri menulis surat kepada para raja-raja. Rasulullah SAW juga menulis surat kepada sebagian sahabat. Para sahabat juga menyampaikan hadis, tapi tidak dibukukan. Pembukuan hadis datang belakangan, terutama pada waktu di awal abad ketiga. Mulai banyak penulisan, dikumpulkannya, dikodifikasi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu hadis-hadis, penulisan hadis-hadis banyak macamnya ya. Ada hadis-hadis yang, dan kebanyakan hadis-hadis mencampur adukan antara hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang dhaif. Seperti kutubus sittah selain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau ada istilah kutubus sittah, kitab yang 6, al-kutubus sittah, kitab yang 6 artinya secara bahasa, maksudnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai dan Sunan Ibnu Majah. Ini kutubus sittah. Apa saja? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai dan Sunan Ibnu Majah. Sebagian ulama khilaf, nomor 6 ini siapa? Ada yang mengatakan Muwatta Imam Malik, Al-Imam Malik. Ada yang mengatakan Ibnu Majah. Namun yang banyak dilakukan oleh jumhur ulama, yang keenam adalah Sunan Ibnu Majah. Ya. Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai ini mencampur adukan antara hadis sahih dan hadis dhaif. Ada hadis-hadis dhaifnya, ada hadis-hadis sahihnya, ada hadis-hadis hasan. Yang khusus hadis-hadis sahih adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Demikian juga Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad juga mencampur adukan antara hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang dhaif. Dan hadis-hadis sahih banyak ya. Makanya diriwayatkan Imam Bukhari mengatakan, "Hafiztu, saya menghafal 100.000 hadis sahih." Saya menghafal 100.000 hadis sahih. Tadi kita disebutkan riwayat Imam Bukhari mengatakan, "Saya memilih dari 600.000 hadis, saya pilih menjadi sekitar 7.000 untuk dimasukkan dalam kitab sahihku." Berarti namanya hadis sahih bukan cuma dalam Sahih Bukhari, bukan cuma dalam Sahih Muslim. Ada dalam buku-buku yang lain, dalam Mustadrak Al-Hakim, dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Sunan Abi Dawud, dalam Sunan Tirmidzi juga banyak hadis-hadis yang sahih. Tapi Al-Imam Al-Bukhari punya kriteria berat dalam penulisan Sahih Al-Bukhari. Ya, penulisannya kriterianya sangat ketat. Di antaranya kriteria beliau bahwasanya murid harus bertemu dengan guru. Murid harus bertemu dengan guru, tidak cukup hanya semasa. Maka tatkala ada periwayat an fulan dari fulan an fulan, harus dicek apakah fulan dan fulan ini pernah ketemu atau tidak. Kalau tidak pernah ketemu, hadisnya dianggap lemah oleh Al-Imam Al-Bukhari atau tidak sesuai dengan kriteria beliau. Al-Imam Muslim dalam sahihnya lebih ringan syaratnya. Selama si fulan perawi dan gurunya satu masa, apalagi satu kampung atau satu kota, ada kemungkinan untuk bertemu meskipun tidak ada dalil mereka pernah bertemu, tapi mungkin untuk bertemu, maka sudah dianggap bersambung sanadnya. Paham? Dari sisi ini, maka dikatakan Sahih Bukhari lebih kuat daripada Sahih Muslim. Kenapa? Di antara syarat Al-Imam Al-Bukhari, rawi harus pernah ketemu dengan siapa? Gurunya.
Ya. Saya misalnya bisa jadi saya tidak ketemu dengan Syekh Fulan, tapi saya baca buku-bukunya dan mungkin saya ketemu dengan dia, tapi saya tidak ketemu. Ya, saya tidak, meskipun saya sezaman dengan dia. Banyak syekh-syekh di Arab Saudi saya tidak ketemu, tapi saya baca buku-bukunya. Meskipun saya mungkin ketemu dengan dia, tapi saya tidak ketemu. Al-Imam Bukhari mensyaratkan harus murid ketemu dengan guru, baru sah sanadnya menurut kriteria Imam Al-Bukhari. Dari sini para ulama mengatakan Sahih Al-Bukhari lebih kuat daripada Sahih Muslim. Adapun tatkala sebagian orang ulama Maghribah, ulama Maghrib, di antara mereka ada yang mengatakan Sahih Muslim lebih kuat daripada Sahih Bukhari. Itu dari satu sisi. Satu sisi maksudnya apa? Kalau kita buka Sahih Bukhari, ternyata Sahih Al-Bukhari tidak semua riwayat dalam sahihnya, dalam kitabnya itu sahih. Jadi ada namanya asal, ada mutabaat, ada hadis-hadis yang asal, yang ini yang sesuai dengan kriterianya. Terkadang Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis-hadis mutabaat yang penguat, tapi bukan asalnya. Dia sebutkan riwayat-riwayat penguat dan itu tidak sesuai dengan kriterianya. Terkadang beliau menyebutkan hadis-hadis mu'allaq, nanti akan jelaskan. Mu'allaqat yaitu hadis-hadis sanadnya dihilangkan oleh Imam Bukhari, tahu-tahu langsung disebutkan rawi di atasnya. Ini terkadang ada yang sahih dan ada yang dhaif. Terkadang beliau menyebutkan perkataan para ulama salaf. Beda dengan Sahih Muslim. Sahih Muslim kalau buka semuanya sanadnya sahih. Tidak ada hadis-hadis mu'allaqat. Dari sisi sini kalau dikatakan Sahih Muslim dari awal sampai akhir semuanya sahih, maka benar. Adapun Al-Imam Sahih Al-Bukhari, hadis-hadis yang sesuai dengan kriterianya itu sebagai asalnya, sebagai pokoknya, dan ada tambahan-tambahan dari beliau yang terkadang sanadnya apa? Lemah, ya. Tapi kalau kita kembali kepada pokok hadis-hadisnya, maka kriterianya sangat ketat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala suatu saat hadir di majelis gurunya, yaitu Ishaq bin Rahuyah. Kata Al-Imam Al-Bukhari, kunna inda Ishaq bin Rahuyah, faqala, kami sedang berada di sisi Ishaq bin Rahuyah rahimahullahu taala. Maka dia berkata, lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kalian wahai murid-muridku, kalian kumpulkan hadis-hadis sahih yang mukhtasar, yang ringkas. Ini ide gurunya, subhanallah, cuma kasih ide. Kata Imam Bukhari, fa waqa'a dzalika fi qalbi. Ide gurunya tadi masuk di hatinya. Saya ingin bikin seperti itu gara-gara ide dari sang guru. Maka saya katakan Al-Imam Al-Bukhari mendapatkan pahala yang sangat banyak. Ishaq bin Rahuyah juga dapat apa? Pahala. Gara-gara punya apa? Punya ide. Jadi kalau antum punya ide sampaikan aja, meskipun bukan antum yang kerjakan. Jadi ini juga dapat pahala. Kenapa? Karena dia kasih ide dan kata Imam Al-Bukhari, fa waqa'a dzalika fi qalbi. Hal tersebut, ide tersebut merasuk ke hatiku. Fa akhadtu fi jam'i al-jami' as-sahih. Maka saya pun mengumpulkan Sahih Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Al-Bukhari pernah bermimpi. Dia berkata, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ka'annani waqifun baina yadayhi. Saya melihat dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan berada di hadapanku. Wa bi yadihi mirwahah, dan di tangannya ada semacam kipas. Adzubbu biha wa bi yadi mirwahah, dan di tanganku, kata Imam Bukhari, seakan-akan ada kipas. Adzubbu biha anhu, dengan kipas tersebut aku membela atau menyingkirkan gangguan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu ba'dal mu'abbirin. Setelah itu saya bertanya kepada ahli tafsir mimpi. Faqala li, maka penafsir mimpi tersebut berkata, anta tadzubu anhul kadhiba. Kau akan membela Nabi dari kedustaan yang ditempelkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa alladhi hamalani ala ikhrajil jami' as-sahih. Mimpi ini juga memperkuat Al-Imam Al-Bukhari untuk menyusun Sahih Al-Bukhari. Jadi intinya Sahih Bukhari itu adalah kitab mukhtasar, kitab ringkasan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, saya ringkas dari, kata Al-Bukhari, saya ringkas dari 600.000 hadis. Saya ringkas dari 600.000 hadis menjadi sekitar 7.000 hadis dalam waktu 16 tahun. Dalam waktu 16 tahun. Di antaranya para ulama mengatakan, judul Sahih Bukhari, Al-Jami'us Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi wa ayyamihi. Jadi nama lengkap Sahih Bukhari, kalau nama ringkasnya siapa? Sahih Al-Bukhari atau Al-Jami'us Sahih. Tapi kalau nama lengkapnya kata Ibnu Hajar, Al-Jami'us Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ya. Diulang, Al-Jami'us Sahih Al-Musnad apa? Min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Al-Aini dalam kitabnya
Umdatul Qari mengatakan judul Sahih Bukhari Al-Musnadus Sahih Al-Mukhtasar. Ada tambahan Al-Mukhtasar, yaitu hadis-hadis sahih yang ringkas ya. Subhanallah, ringkasnya saja disyarah oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari selama 25 tahun. Kitab Fathul Bari itu ditulis Ibnu Hajar berapa tahun? 25 tahun. Nah, kita mau baca saja bertahun-tahun. Nulisnya luar biasa ya. Nanti akan kita jelaskan insyaallah setelah ini. Tapi hadirin yang subhanahu wa taala, oleh karenanya dari sini kita tahu bahwasanya Imam Al-Bukhari memiliki kriteria khusus dalam penulisan sahihnya. Rawi-rawinya terpilih, tidak sembarang perawi yang beliau bisa masukkan dalam Sahih Al-Bukhari. Benar, ada rawi-rawi yang dikritiki oleh para ulama, terutama berkaitan dengan akidah, karena ada sebagian rawi-rawi dalam Sahih Bukhari yang ternyata tertuduh memiliki pemahaman Syiah, ada yang tertuduh memiliki pemahaman Jahmiyah, ada perawi yang tertuduh memiliki pemahaman Khawarij ya. Tetapi Imam Al-Bukhari tetap masukkan perawi-perawi tersebut dalam hadisnya. Ini semua dibahas panjang lebar oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Hudas Sari. Beliau jelaskan rawi-rawi yang dikritiki tersebut satu persatu, kemudian dibela. Kenapa Imam Al-Bukhari tetap memasukkan rawi ini dalam sahihnya, padahal rawi ini bermasalah dalam sisi akidahnya. Ya, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah satu persatu. Di antaranya yang kita dengar akhir-akhir ini, ada sebagian orang yang menyatakan bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari ya memasukkan dalam sahihnya perawi-perawi yang berpemahaman Syiah. Sehingga mereka mengatakan tidak boleh kita mengatakan Syiah sesat. Kalau kita mengatakan Syiah sesat berarti Sahih Bukhari sesat juga. Kenapa? Karena dalam Sahih Bukhari ada perawi-perawi yang berpemahaman apa? Syiah. Ya. Jawabannya ini sudah dibahas oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah dan juga sudah dibahas oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitab Hadis Hudas Sari ya. Ternyata kalau kita telaah perawi-perawi yang dituduh sebagai perawi-perawi Syiah dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ternyata istilah Syiah tersebut tidak sama dengan orang-orang Syiah zaman sekarang. Ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi dan juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya bacakan perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Hudas Sari ya, di jilid kedua ya. Beliau berkata, jadi beliau jelaskan tentang masalah rawi-rawi yang bermasalah karena masalah akidah mereka. Seperti irja, beliau jelaskan juga. Ini ada rawi-rawi yang murji'ah tapi tetap dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kemudian juga di antaranya wa tasyayyu'. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar? Ini tasyayyu' menurut mereka, istilah tasyayyu', istilah Syiah menurut para ulama di zaman mereka, para perawi kenapa dikatakan Syiah? Wa tasyayyu' mahabbatu Ali. Namanya tasyayyu' Syiah maksudnya kecintaan kepada Ali. Wa taqdimuhu ala sahabah. Mengatakan bahwasanya Ali lebih baik daripada sahabat yang lain, itulah Syiah zaman dulu. Waktu terjadi fitnah antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, banyak pembela Ali. Timbullah orang-orang yang mendahulukan Ali daripada mengatakan Ali lebih baik daripada sahabat yang lain. Itulah yang dikatakan oleh para ulama orang-orang Syiah zaman dahulu. Itu pun bermasalah dulu. Itu pun bisa jadi periwayatannya ditolak. Kenapa Imam Bukhari menerima riwayatnya? Karena ada alasan. Sebenarnya ditolak. Cuma gara-gara mengatakan bahwasanya Ali lebih hebat daripada sahabat yang lain. Paham? Faman qaddamahu ala Abi Bakar wa Umar fahuwa ghalin fi tashayyu'ihi. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, barang siapa yang mengatakan, jadi ada yang mengatakan Ali lebih hebat daripada sahabat yang lain. Ini pun sudah dituduh Syiah. Kata Ibnu Hajar, kalau ada yang mengatakan Ali lebih hebat daripada, lebih didahulukan daripada Abu Bakar dan Umar, kata Ibnu Hajar, ini adalah ekstrim dalam Syiah. Ini baru mendahulukan Ali daripada Abu Bakar dan Umar sudah dikatakan ekstrim dalam Syiah. Ghalin fi tasyayyu'. Wa yutlaqu alaihi rafidhi, dan orang yang dikatakan rafidah menurut istilah ulama dahulu. Wa illa fasyi'i, maka cukup dikatakan Syiah. Kalau dia tidak mendahulukan Ali di atas Abu Bakar dan Umar, maka dikatakan Syiah. Tapi kalau dia bilang Ali lebih berhak daripada Abu Bakar dan Umar, maka dikatakan rafidhi. Fa in dhafa ila dzalika sabbu aw at-tasrih bil bughdhi, kalau ditambah dengan kebencian terhadap sahabat, maka dikatakan ghalin fir rafidah, yaitu ekstrim dalam rafidah. Ingat, inilah Syiah
yang disebut oleh para ulama ya perawi-perawi bermasalah yang ada dalam Sahih Bukhari. Ternyata Syiahnya bukan Syiah seperti zaman sekarang. Syiah zaman sekarang yang mengatakan Al-Quran tidak lengkap, ya, yang mengatakan bahwasanya Al-Quran sudah ada pengurangan, yang mengatakan Abu Bakar dan Umar di neraka jahanam. Tidak ada dulu Syiah-Syiah seperti ini. Ingat, Syiah yang mengatakan Ali lebih hebat daripada sahabat dulu bermasalah menurut para ahli hadis. Riwayatnya dipertanyakan untuk diterima. Bukan kemudian datang orang sekarang mengatakan tidak boleh kita mengatakan Syiah sesat. Kalau kita mengatakan Syiah sesat berarti Sahih Bukhari sesat. Ingat, Syiah yang sedang ada di zaman kita tidak sama dengan Syiah seperti istilah ulama di zaman dahulu. Saya sudah jelaskan perkataan Ibnu Hajar. Syiah zaman dahulu maksudnya apa? Cinta kepada Ali, membela Ali. Ali lebih hebat daripada para sahabat. Kalau yang parah, Ali lebih bagus, lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Itu Syiah yang parah. Tidak sampai derajat sekarang. Al-Quran apa? Al-Quran tidak lengkap. Imam mengetahui ilmu gaib, bahwasanya Aisyah pezina, bahwasanya Abu Bakar di neraka, Umar di neraka, Umar lebih parah daripada Fir'aun dan macam-macam. Ini dari mana? Ini bukan, ini Syiah sekarang tidak disamakan dengan istilah para ahli hadis tatkala menilai para perawi. Saya contohkan di sini atau Ibnu Hajar sebutkan tentang seorang perawi yang dikatakan Rafidhi yang bernama Abbad bin Ya'qub Ar-Rawajini Al-Kufi. Dia dikatakan Rafidhah. Kenapa? Ini perawi yang paling parah dalam Sahih Bukhari. Kesalahannya apa? Kana yashtumu Utsman radhiyallahu anhu. Dia mencela Utsman. Gara-gara mencela Utsman dikatakan apa? Rafidhi. Ini perawi yang paling parah di mana? Sahih Al-Bukhari. Bukan mengkafirkan Utsman. Bukan mengatakan Abu Bakar di neraka jahanam, kemudian Abu Bakar, Umar di neraka jahanam, Umar praktisi homoseksual dan macam-macamnya. Enggak. Itu Syiah zaman sekarang. Maka jangan terpedaya dengan perkataan sebagian orang yang mengatakan demikian. Justru kita katakan para ulama mengkritiki Imam Bukhari, ulama hadis seluruhnya mengkritiki Imam Bukhari tatkala Imam Bukhari menyebutkan sebagian perawi Syiah dalam sahihnya. Namun ternyata Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya Imam Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari tatkala menyebutkan perawi Syiah dalam sahihnya ada alasannya, dan itu yang dijelaskan oleh asalnya tidak diterima. Namun kenapa diterima? Ada alasannya. Dan ini menjelaskan para ulama sepakat untuk mencela perawi-perawi Syiah, bukan malah menyatakan perawi Syiah harus diterima. Ini pemahaman yang kebalik. Paham maksud saya? Baik, terakhir kita bahas tentang Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, penulis kitab Fathul Bari. Namanya adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ahmad Shihabuddin Abul Fadl Al-Kinani Al-Asqalani thumma Al-Misri Syafi'i, dari ulama besar mazhab Syafi'i. Dikenal dengan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar adalah lakop dari sebagian kakek-kakeknya. Dilahirkan pada tanggal 12 Sya'ban tahun 773 Hijriah, 773 di kota Mesir. Jadi banyak ulama Mesir, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Beliau hidup dalam kondisi yatim piatu. Ayahnya meninggal pada tahun 777. Berarti usia beliau masih berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun ayahnya meninggal, dan ibunya sudah meninggal sebelumnya. Al-Imam Bukhari juga hidup dalam kondisi apa? Yatim. Ya. Al-Imam Syafi'i juga hidup dalam kondisi apa? Yatim. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga hidup dalam kondisi apa? Yatim. Ya. Namun yatim tidak menjadikan mereka keyatiman tidak menjadikan mereka mundur, bahkan mereka semakin semangat dalam menuntut ilmu. Beliau bercerita tentang diri beliau. Ya. Beliau mengatakan, Ibnu Hajar, ya, saya terjemahkan secara bebas, bahwasanya beliau tidaklah masuk dalam sekolah Al-Kutab, yaitu sekolah semacam pondok untuk anak-anak, kecuali tatkala umur beliau 5 tahun. 5 tahun sudah masuk apa? Pondok. Kemudian hafal Quran tatkala berumur 9 tahun. Kemudian mimpin salat tarawih tatkala umur 12 tahun. Mimpin salat tarawih tatkala umur 12 tahun, ya. Kemudian menghafal matan-matan, ya, yang ditulis oleh para ulama. Kemudian di antara guru-guru beliau seperti
Al-Iraqi, Zainuddin Al-Iraqi. Beliau belajar di bawah bimbingan Zainuddin Al-Iraqi sekitar 10 tahun. Di antara yang membuat beliau ya hebat ya, sebab para ulama sebutkan ya. Di antaranya ya, sehingga tulisan beliau sangat banyak. Imam Ibnu Hajar itu tulisannya sangat banyak. Tulisannya sangat banyak. Kalau kita mau sebutkan yang di panjang pengajian kita ya. Namun para ulama menyebutkan di antara sebab kenapa beliau tulisannya sangat banyak ya, di antaranya beliau pernah minum air Zam-Zam. Pada tahun 805 atau 806 ya. Beliau minum air Zam-Zam, kemudian beliau berdoa agar diberi kemampuan seperti Al-Hafidz Adz-Dzahabi. Karena Al-Hafidz Adz-Dzahabi lebih masyhur sebelum siapa? Ibnu Hajar, terkenal ahli hadis. Maka tatkala beliau berhaji, beliau tahun 805 atau 806 Hijriah, kemudian beliau minum air Zam-Zam, berdoa kepada Allah agar diberi kemampuan seperti Al-Hafidz Adz-Dzahabi. Dan Allah mengabulkan doa beliau tersebut. Kemudian beliau berhaji pada waktu yang lain. Kemudian beliau berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan untuk menulis dalam fatwa-fatwa, diberi kemampuan untuk menulis dalam fatwa-fatwa dan buku-buku ya. Dan dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ma'u Zamzam lima syuribalahu." Air Zam-Zam tergantung niat orang yang meminumnya. Kemudian di antara sebab beliau banyak tulisannya ya, beliau sangat cepat kalau membaca. Seperti beliau baca kitab Ibnu Majah dalam 4 pertemuan, habis baca kitab Ibnu Majah. Baca sambil paham ya. Bukan baca judul isi saja, daftar isi. Judul penulisnya daftar isi selesai. Enggak, beliau baca dalam 4 pertemuan. Sahih Muslim beliau baca juga dalam 4 pertemuan, habis. Sahih Bukhari beliau baca dalam 10 pertemuan. Jadi para ulama dahulu baca kitab habis, baca kitab habis, baca kitab habis, luar biasa ya. Kemudian juga beliau kalau nulis sangat cepat. Seperti contoh beliau pernah menulis kitab Taqyid li Ibnu Nuqtah. Jadi dahulu mereka suka menyalin kitab. Jadi dahulu tidak ada fotokopi. Jadi kalau ada buku disalin lagi. Salin lagi. Beliau pernah nulis buku Ibnu Nuqtah, buku lumayan tebal dalam waktu 5 hari. Ya, cepat sekali tulisan beliau. Tulisannya cepat, bacanya cepat, hafalannya kuat ya. Kemudian di antara sebab beliau banyak tulisannya, beliau tidak pernah pergi kepada ru'asa. Beliau menjauh dari orang-orang pemimpin karena beliau tahu menyibukkan. Kalau sudah bertemu dengan orang besar, akhirnya menyibukkan. Waktu beliau terbuang sehingga beliau tidak mau bertemu dengan orang tersebut. Sehingga beliau punya waktu yang banyak untuk menulis. Kemudian di antara sebabnya juga beliau adalah orang yang tawadhu dalam menuntut ilmu. Beliau tidak malu untuk mengambil ilmu dari siapa saja. Bahkan beliau mengambil ilmu dari murid-murid beliau seperti Al-Burhan Al-Biqai. Ya ikhwan, ini saya ingatkan dalam masalah ilmu tidak boleh ada kesombongan ya. Seorang menuntut ilmu dari siapa saja. Ada murid kita yang punya kelebihan dalam satu ilmu, kita menuntut ilmu. Tidak perlu kita ragu untuk duduk di majelisnya meskipun murid kita. Meskipun murid kita, meskipun orang tersebut adik kelas kita, meskipun orang tersebut ilmunya mungkin di bawah kita, tapi dia punya sesuatu yang tidak kita miliki, tidak usah malu-malu untuk menimba ilmu darinya ya. Jangan sampai kamu itu kan baru ngaji, saya sudah lama ngaji ya. Terus kalau baru ngaji kenapa? Ya ilmu masih dicetak, masih di bawah ya. Jangan sampai demikian. Ya bisa jadi ada orang mungkin baru ngaji tapi dia punya kelebihan dalam satu sisi, mungkin secara umum kita lebih, tapi ada satu sisi dia punya kelebihan, tidak mengapa kita menimba ilmu darinya. Sebagaimana dilakukan oleh Imam Al-Bukhari, menimba ilmu dari muridnya, kemudian Ibnu Hajar juga menimba ilmu dari muridnya. Disebutkan Imam Ibnu Hajar gurunya berjumlah 730 guru. 730 guru. Di antara guru-guru beliau yang terkenal yang beliau sering nukil dalam Fathul Bari, di antaranya Al-Bulqini, kemudian di antaranya Ibnul Mulaqin ya. Ini di antara guru-guru beliau yang sering beliau nukil dalam kitabnya Fathul Bari. Tapi hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, adapun Fathul Bari ya, sebagaimana telah kita singgung tadi, ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam waktu 25 tahun. Dan ada syarah-syarah Sahih Al-Bukhari banyak sekali, sampai sebagian ulama seperti Syekh Abdul Karim Al-Khudair
menyebutkan syarah terhadap Sahih Bukhari sekitar 80 syarah. Fathul Bari salah satunya. Fathul Bari salah satunya. Itu pun dicetak sekarang, dulu dicetak 13 jilid, sekarang dicetak jadi ada yang 20 jilid, ada yang sekarang yang cetakan saya ada 26 jilid, ya. Ada 26 jilid. Ini buku berat ya. 26 jilid itu berat ya. Dan bahkan disebutkan dalam buku beliau ya, Intiqadat al-i'tiradat ya, atau Intiqad al-i'tiradat ya, beliau menulis Fathul Bari, bahkan di akhir-akhirnya beliau minta tolong murid-muridnya untuk mengecek kembali Fathul Bari. Jadi bukan cuma beliau sendiri, bahkan murid-murid khusus beliau diminta untuk membantu beliau dalam memperbaiki kalau ada kesalahan dalam Fathul Bari. Dan ada kitab-kitab lain ya, yang seperti Syarah Bukhari karya Ibnul Mulaqin, sekarang dicetak kalau tidak salah 36 jilid ya, gurunya Al-Imam Ibnu Hajar. Kemudian juga ada misalnya kitab Fathul Bari karangan Ibnu Rajab Al-Hambali, dicetak kalau tidak salah 8 jilid ya. Itu cuma sampai Kitabul Janaiz, Kitabul Janazah. Beliau tidak selesai menyelesaikan. Dan ini syarah yang sangat bagus yang bisa dikatakan menyaingi syarah Fathul Barinya Ibnu Hajar. Jadi Fathul Bari ada dua. Ada Fathul Bari Ibnu Hajar, ada Fathul Bari Ibnu Rajab. Adapun Ibnu Hajar menyelesaikan sampai selesai syarah Sahih Bukhari, adapun Ibnu Rajab cuma sampai pada Kitabul Janazah atau Kitabul Janaiz. Kemudian ada juga syarah Sahih Bukhari karangan Al-Kirmani, kemudian minal mutaakhirin seperti Al-Qustolani ya. Jadi banyak sekali. Ada syarah Al-Muhallab ya, ada syarah Ibnu Tin, ada syarah ulama-ulama yang lain ya, sampai sekitar 80 syarah dari Sahih Al-Bukhari. Dan kita memilih Fathul Bari karena Fathul Bari sangat spesial dibandingkan dengan yang lainnya. Kita dapati sebagian syarah Bukhari, saya sempat membaca sebagian syarah Sahih Bukhari selain Fathul Bari. Kita dapati di awal luar biasa pensyarahnya, benar-benar syarahnya sangat panjang. Rawi satu persatu di syarah, rawi ini si fulan. Faedah secara bahasa, faedah secara sanad, banyak sekali. Nanti ujung-ujung mulai apa? Mulai kendor, syarahnya tidak seperti awal. Beda dengan Fathul Barinya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar tatkala menulis Fathul Bari, dari awal sampai akhir dia konsisten. Sistem penyarahannya konsisten. Tidak terlalu panjang sehingga membosankan, dan tidak terlalu ringkas sehingga menghilangkan makna-makna yang penting. Tapi syarahnya sedang. Hafiz Ibnu Hajar sendiri menyebutkan, di awal saya mensyarah Bukhari, saya syarah dengan panjang, tapi saya khawatir saya keburu meninggal sebelum menyelesaikan apa? Sahih Bukhari. Maka dia pun merubah cara mensyarahnya dengan syarah yang sedang, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu ringkas. Itu pun jadi berapa? 26 jilid. Dan kita berusaha untuk baca Fathul Bari. Tentunya tatkala saya akan mensyarah atau menyampaikan Sahih Bukhari ya, saya akan baca Fathul Bari, tentu saya akan baca semampu saya, seluruhnya saya baca, tidak tatkala menyarah suatu hadis. Tapi tidak mungkin semuanya saya sampaikan sama antum. Tidak mungkin semuanya sampaikan sama antum ya, karena makanya saya kritik kemarin ada iklan pengajian penjelasan kitab Fathul Bari. Saya bilang nggak bisa, ini untuk ustadz, untuk kalau begitu ya, syekh yang ngajar kepada para ustadz. Makanya saya suruh ganti judulnya kajian syarah Sahih Al-Bukhari. Karena kalau kita membaca Fathul Bari dijelas satu persatu, kapan mau selesai? Dan banyak antum tentunya tidak akan paham karena berat buku ini ya. Oleh karenanya ini mukadimah yang saya sampaikan ya. Selanjutnya kita masuk pada hadis yang pertama. Mau tanya jawab atau masuk? Mau tanya jawab atau masuk? Ikhwan, sudah capek ya? Atau kita tunda pertemuan berikutnya? Tunda saja ya. Ustaz, kenapa Musnad Imam Ahmad tidak masuk dalam kitab yang 6? Mohon penjelasannya. Musnad Imam Ahmad ada syarat-syarat yang sangat tinggi, yang sangat sahih dari hadisnya, tapi juga tercampur dengan hadis yang lemah. Kenapa tidak dimasukkan dalam kutubus sittah? Karena Musnad Imam Ahmad disusun dengan model musnad al-Masani seperti Musnad Imam Ahmad, Musnad Abu Ya'la, Musnad yang lainnya ya. Disusun berdasarkan nama sahabat. Jadi misalnya Musnad Abu Bakar, seluruh hadis-hadis yang betul Abu Bakar disebutkan oleh Rasul. Kemudian misalnya Musnad Utsman bin Affan, hadis-hadis yang dulu Utsman bin Affan disebutkan seluruh. Berbeda dengan Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Sunan
Tirmidzi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya. Mereka menyusun kitab-kitab ini berdasarkan bab-bab fikih. Seperti Sahih Bukhari itu ada bab tayammum, kitab tayammum, kitab salat, kitab hajj. Sama seperti sunan Tirmidzi juga demikian, sunan beliau juga demikian. Sehingga terkadang Abu Dawud menyebutkan misalnya kitab Thaharah dan bab tentang salat, bab tentang ini. Maka Abu Dawud berusaha memilih hadis yang paling sahih untuk dijadikan hujah terhadap bab yang beliau sebutkan. Dari situ disebutkan bahwasanya ashab al-kutub al-arba'ah, ashab sunnah, maksudnya Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, kemudian Sunan Tirmidzi, mereka lebih memilih hadis-hadisnya untuk dimasukkan dalam buku mereka. Dan mereka memilih yang terbaik yang ada dalam bab ini, meskipun hadisnya ternyata lemah, tapi mereka dikarenakan yang ulama tersebut, mereka pilih yang terbaik untuk dimasukkan di bawah judul tersebut. Dari sini, untuk mencari hadis-hadis yang berkaitan dengan bab fikih lebih mudah kembali kepada kitab-kitab 6 tersebut. Karena para penulisnya seperti Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah, mereka berusaha pilih hadis yang terbaik yang mereka dapatkan dalam bab ini. Berbeda dengan Musnad. Kalau Musnad Abu Bakar, kemudian sebutkan semua Abu Bakar, baik berkaitan tentang iman, tentang sholat, tentang zakat, semuanya disebutkan. Kemudian Utsman disebutkan hadis tentang apa? Utsman. Dari sini pertama mengatakan mereka tidak memasukkan Ustaz siapa? Imam Ahmad dalam kutubus sittah. Bukan berarti seluruh hadis-hadis dalam Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, kemudian Abu Dawud lebih hebat daripada Imam Ahmad. Tidak, Imam Ahmad pada hadis-hadis yang sangat sahih dengan riwayat-riwayat yang tinggi. Karena Imam Ahmad derajatnya derajat di atas Bukhari. Secara umur usia lebih tua siapa? Imam Ahmad dalam jajaran guru-gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Ustaz, kiat-kiat agar bisa atau mudah menghafal dalam segala bentuk ilmu Ustaz, seperti mudahnya Imam Bukhari menghafal hadis. Saya juga tidak tahu. Jadi ini sudah biasa. 16 hari tidak nyata 15.000 hadis, kemudian dihafal dari akal hadis. Siapa yang bisa seperti itu? 16 tahun sudah benar, tidak nyata benar sudah benar. Tidak, apa enggak kepada lagi? Bukhari nggak nyata 16 hari, nyata hafal 15.000 hadis, hafal semua. Tapi seorang ya bukan berarti dia patah semangat dari Imam Bukhari. Aduh, bagaimana? Jangan bermimpi jadi Imam Bukhari, terlalu tinggi. Bermimpi jadi yang di bawahnya lah ya. Seperti Syekh ini masih mungkin pingin seperti Syekh, masih mungkin pingin seperti Ustaz. Jangan langsung saya pingin seperti Imam Bukhari. Ente mati di tengah jalan sebelum terlalu tinggi angan-angannya. Gimana mau jadi Imam Bukhari? Tiap hari murojaah Facebook. Gimana mau jadi Imam Bukhari? Murojaah Facebook ya, kemudian hafalan WhatsApp ya, hafalan. Ibnu Hazm rahimahullah mendhaifkan hadis tentang haramnya musik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mengapa demikian? Ibnu Hazm salah dalam hal ini. Salah paham. Ini penjelasannya ada, cuma saya tidak ingat penjelasannya. Cuma dia salah, dikritiki oleh seluruh ulama yang lain. Seluruh ulama. Ada hadis-hadis yang dikritiki dalam Sahih Bukhari, ada sekitar berapa hadis dikritiki oleh Imam Daruqutni rahimahullah. Imam Daruqutni juga pakar hadis, pakar ilah-ilah, pakar penyakit-penyakit hadis. Dia mengkritiki beberapa hadis-hadis dalam Sahih Bukhari. Namun tidak termasuk dalam hadis musik. Hadis musik para ulama mensahihkannya, tidak ada masalah. Ini menunjukkan kurang jelinya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam ilmu hadis, sehingga dia diselisih oleh para ulama. Seluruh ahli hadis mensahihkan hadis ini. Di zaman Imam Bukhari, setelah Imam Bukhari, di zaman Ibnu Hazm juga ulama mensahihkan hadis ini. Ibnu Hazm keliru. Apakah kajian Sahih Bukhari ini akan rutin di sini? Insyaallah ya. Doakan saja semoga bisa rutin ya. Tentunya mungkin kalau ada halangan ya mungkin kita libur, tapi insyaallah Selasa depan masih ada. Insyaallah Selasa depan masih ada. Selasa depannya lagi wallahu alam ya. Tapi Selasa depan insyaallah masih ada. Karena kita belum masuk dalam pembahasan. Nanti tatkala saya ingin lihat kemampuan memahami para ikhwan. Tadi memang agak masih tentang cerita Imam Bukhari, Ibnu Hajar dan yang lainnya. Nanti baru masuk pembahasan pertemuan depan, kita mulai dari hadis yang pertama. Saya ingin menyampaikan, saya lihat kalau memang paham, nanti saya mungkin akan ngetes juga ya, paham atau tidak ya. Kalau saya lihat kurang paham, saya turunkan level
penjelasannya. Kalau saya lihat mantap, ya saya naikkan apa? Level pemahamannya. Tapi kalau saya lihat wajahnya hang semua, saya buyar. Enggak jadi. Kita lihat nanti minggu depan insyaallah ya. Saya akan berusaha menyampaikan penjelasannya tidak tinggi-tinggi ya. Menurut saya bisa dipahami oleh penduduk Jakarta Utara insyaallah. Ustaz, apakah setelah gurunya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli memfitnah Imam Bukhari kemudian gurunya minta maaf kepada beliau atau tidak Ustaz? Masalah fitnah ya, masalah fitnah. Ya, kita tidak tahu, yang jelas terjadi fitnah antara gurunya dengan Al-Imam Al-Bukhari. Dan Imam Al-Bukhari di antara insafnya, di antara adilnya, meskipun dia ditahdir oleh gurunya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, tetap saja dalam bukunya dia meriwayatkan dari gurunya. Masalah pribadi, masalah lain, masalah agama, masalah lain. Tetap dia mengakui gurunya punya ilmu. Makanya tetap dia riwayatkan riwayat gurunya dalam Sahih Al-Bukhari. Menunjukkan dia adil ya. Meskipun dihasati oleh gurunya, dia tidak balas dendam, tidak dia hapus apa namanya periwayatan gurunya, karena dia tahu ini ilmu. Tetap saja itu gurunya, meskipun gurunya mengkritiki atau mentahdir dia ya. Ya, oleh karenanya hati-hati kita. Sebabnya gara-gara apa? Sebabnya gara-gara ada yang tanya kepada Al-Imam Al-Bukhari. Oleh karenanya hati-hati ikhwan. Sebagian orang bertanya, pertanyaan tersebut menimbulkan keberkahan. Seperti banyak sekali pertanyaan dituliskan kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menjawab dengan buku, fatwa-fatwa. Jadilah fatwa-fatwa tersebut sampai sekarang abadi, alhamdulillah. Yang bertanya insya Allah dapat pahala. Betapa banyak orang bertanya, jawabannya pertanyaan yang baik dijawab oleh ustadz, kemudian diabadikan dalam YouTube atau dalam YouFeed, sehingga banyak orang mengambil manfaat. Ada orang bertanya cari masalah, ya. Ustadz bagaimana ini? Bagaimana dalam rangka untuk menjatuhkan ustadz yang lain? Padahal ini masa fitnah. Dan ustadz tersebut terpancing akhirnya menjatuhkan ustadz yang lain tanpa cross check, padahal sama-sama ahlu sunnah. Yang senang ya orang-orang lain di luar sunnah. Ya, setan ingin mengadu domba di antara kita. Maka seorang bertakwa kepada Allah tatkala bertanya. Yang saya bertanya dalam rangka untuk apa? Mencari masalah, membuat keributan. Ya, jangan. Ini sama pertanyaannya. Adakah amalan khusus? Bagaimana caranya sehingga Imam Bukhari memiliki kemampuan? Ini orang-orang ingin praktis saja. Ingin praktis, hafalannya kuat gimana? Ya udah, ambil itu buku dibakar, kemudian taruh apa namanya? Debunya diminum. Ingat jangan kentut ya. Kalau kentut hilang semua. Mau praktis gimana mau hafal? Ya hafal diulang-ulang. Enggak ada hafal. Mau hafal Quran cepat enggak ada. Orang hafal Quran bisa cepat tapi cepat hilang juga. Al-Quran itu cepat sekali hilang. Kalau mau hafalannya kuat diulang-ulang. Ada orang ingin praktis, sekali baca hafal enggak hilang-hilang. Ya enggak ada. Kecuali kayak Imam Al-Bukhari, memang Allah berikan kelebihan luar biasa. Bagaimana waraknya, bagaimana takwanya ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bagaimana takwanya kepada Allah berikan kelebihan. Mohon penjelasannya siapakah istri dan anak Imam Bukhari? Wallahu alam, saya tidak tahu ya. Saya tidak sempat baca, tidak dalam Fathul Bari tidak disebutkan. Siapa istrinya, siapa anaknya ya. Saya tidak disebutkan. Pertanyaan saya Ustaz, dari orang yang berkata bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, apa yang menjadi dalil mereka dengan perkataannya? Dalilnya pakai logika yang diambil dari ilmu filsafat. Seperti logika mereka bahwasanya Allah adalah Tuhan. Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk. Kalau Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk, maka tidak boleh bicara dengan suara. Tidak boleh bicara dengan apa? Huruf. Kita bantah sekalian saja, bilang jangan bicara. Paham? Antum bilang Tuhan supaya tidak sama dengan makhluk, Tuhan bicara tapi tidak boleh dengan huruf, tidak boleh dengan suara. Ya, itu masih sama dengan makhluk, sama-sama bisa bicara. Bilang aja Tuhan tidak bisa bicara dari awal. Paham maksud saya? Makanya kita bilang Tuhan bisa berbicara, Allah bisa berbicara. Justru kesempurnaan Tuhan itu bisa berbicara dengan apa yang Allah kehendaki, dengan bahasa yang Allah kehendaki, dengan apa namanya? Tema apa yang Allah kehendaki, dengan siapa yang Allah kehendaki. Itu namanya sempurna dalam pembicaraan.
Tetapi suara Tuhan tidak seperti suara makhluk. Makanya firman Tuhan tidak seperti firman manusia. Firman Allah Al-Quran mukjizat. Kata Allah, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Kata Allah, katakanlah seluruh jin dan manusia kumpul bersatu padu, datangkan seperti Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu. Allah mencela Al-Walid ibn Mughirah tatkala dia mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Sungguhnya Al-Quran adalah perkataan manusia. Dicela oleh Allah. Kata Allah, sanuslihi saqar. Saya akan masukkan di dalam neraka saqar. Gara-gara bilang Al-Quran itu adalah ucapan manusia. Nah, apa bedanya yang mengatakan Al-Quran ini terjemahan Muhammad? Berarti ini lafal Muhammad. Nah, kalau Al-Quran itu lafal Muhammad, yang tulis Muhammad, maknanya dari Allah, hanya sekedar terjemahnya dari Muhammad. Kata mereka, Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf. Terus bagaimana Allah buat Muhammad paham? Kemudian setelah Muhammad sudah paham, maka Muhammad ungkapkan sallallahu alaihi wasallam ungkapkan dengan bahasa dia. Berarti Al-Quran bukan firman Allah dong. Berarti bahasa Muhammad. Nah, kalau bahasa Muhammad pasti bisa ditiru oleh orang kafir. Orang kafir juga hebat dalam bahasa Arab. Namun mereka tidak mampu karena ini bukan bahasa Muhammad, tapi bahasanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mudahkan orang hafal Al-Quran. Kenapa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga Al-Quran tersebut, ya. Oleh karenanya malaikat Jibril setiap bulan Ramadan datang ngajari Muhammad Al-Quran. Kalau Al-Quran karangan Muhammad, lafalnya dari Muhammad, terjemah dari Muhammad, ngapain Jibril datang? Paham? Jibril datang karena itu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil mereka mengatakan Al-Quran makhluk hanya sekedar logika. Logika dari mana? Dari buku-buku filsafat yang bukan dari Islam. Kenapa ente mempersyaratkan kalau Tuhan tidak boleh bisa bicara, tidak boleh ada suaranya? Dari mana dalilnya? Ya, kita bilang ada Tuhan tidak punya suaranya, maka Tuhan yang kurang namanya, Tuhan tidak sempurna. Kita bisa balik seperti itu. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad menyebutkan Allah punya suara, tapi suaranya tidak sama dengan suara makhluk. Dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad. Ustaz, mohon sebutkan kembali nama lengkap Imam Bukhari. Siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Barzizbah Al-Ju'fi. Saya ulangi siapa? Paling tidak antum hafal nama Imam Bukhari lah. Yang lain tidak hafal nama apa. Ulangi, hafal bareng-bareng. Siapa? Abu Abdullah. Kunyanya siapa? Abu Abdullah. Namanya Muhammad, seperti Nabi kita Muhammad SAW. Bapaknya Ismail bin Ibrahim. Gampang kan? Muhammad bin Ismail. Ismail anaknya Nabi siapa? Ibrahim. Ibnul Mughirah, yang agak susah Al-Mughirah, Ibnul Bardisbah, Al-Bardisbah, Al-Ju'fi. Al-Ju'fi. Sudah apa? Belum, ulangi lagi. Abu Abdullah siapa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, Ibnul Mughirah, Ibnul Bardisbah, Al-Ju'fi. Susahnya Al-Mughirah, Al-Bardisbah. Al-Bardisbah nama Persia, kakeknya Bukhari. Ustaz, mohon diulang, ayah Imam Bukhari tidak pernah mengambil harta dari yang saya ketinggalan catat, ya. Nanti lihat di YouTube, ya. Jadi kata Imam Bukhari, saya tidak pernah punya dirham yang haram dan juga tidak ada dirham yang apa? Yang syubhat. Seluruhnya halal. Tahdzir dan hajar itu apa Ustaz? Syaratnya tahdzir memperingatkan orang dari kesalahan orang lain. Apakah berlaku sampai sekarang? Masih berlaku sampai sekarang. Tapi tentu ada syarat-syaratnya karena penyimpangan terus ada sampai sekarang. Pemahaman-pemahaman yang sesat terus ada. Tapi jangan melebar masalah tahdzir memperingatkan sampai sesama ahlu sunnah pun saling apa? Menjatuhkan. Sesama ustaz ahlu sunnah pun saling menjatuhkan. Ini berlebihan. Kadarnya berlebihan. Kita memperingatkan yang jelas-jelas salah, kita peringatkan. Adapun saudara-saudara kita yang bermanhaj Ahlussunnah, kalau salah bukan kita nasihati, datangi dia, nasihati, bukan kita jatuhkan begitu saja. Kalau begitu caranya tidak ada yang selamat. Saya pun tidak selamat, saya pun tidak ada yang selamat. Setiap kesalahan kemudian dibuang orang tersebut, tidak boleh mengambil ilmu darinya, maka tidak ada yang selamat. Siapa yang selamat? Tidak ada yang selamat.
Ini pertanyaan berikutnya. Apakah Imam Bukhari memiliki istri dan anak? Kalau punya istri, berapa istrinya? Enggak usah Rasul, enggak usah sahabat. Imam Bukhari yang lain, para sahabat juga ya, istrinya lebih dari satu. Ustadz, ana izin bawa kitab Fathul Bari yang PDF, silakan, enggak jadi masalah. Demikian para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak mampu saya jawab karena keterbatasan ilmu. Insyaallah kita bertemu kembali Selasa depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dalam hadis yang pertama dalam kitab Bada'il Wahyi tentang hadis innamal a'malu binniyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.